Ketika orang-orang mendengar kata reinkarnasi, sebuah gambaran yang jelas seringkali muncul di benak mereka. Mereka akan membayangkan seorang pahlawan yang berdiri melawan kejahatan dan mengalahkan monster-monster kuat dengan satu serangan telak. Pahlawan tersebut biasanya menjalani kehidupan yang menyenangkan, dikelilingi oleh rekan-rekan setia yang mengaguminya. Kehidupan semacam itu terasa seperti sebuah hak dasar bagi siapa saja yang terlahir kembali ke dunia lain. Namun, sang karakter utama mendapati dirinya berada dalam situasi yang sangat berbeda. Ia tidak terlahir kembali sebagai seorang pahlawan. Sebaliknya, ia terbangun sebagai seorang bangsawan jahat, seorang pria yang nasibnya sudah disegel. Ia telah diberi peran sebagai karakter yang ditakdirkan untuk kalah dan dieksekusi. Panggung untuk kisah ini adalah Akademi Kaleido, dunia dari sebuah permainan fantasi populer yang dikenal dengan banyak cabang cerita dan akhir rute. Di setiap rute yang memungkinkan, satu karakter selalu menghalangi jalan para pahlawan utama. Karakter itu adalah Ikse Fandil, seorang bangsawan yang tidak berguna dan kejam. Sebagai putra sulung dari seorang Earl yang memimpin para ksatria ibu kota, ia menyalahgunakan statusnya dan melakukan banyak kejahatan. Tindakannya selalu membawanya pada akhir yang sama. Dalam setiap versi cerita, kematiannya adalah sesuatu yang pasti. Setelah karakter-karakter utama mendaftar di akademi, mereka ditakdirkan untuk mengalahkannya dan mengakhiri hidupnya dalam sebuah pertarungan yang brutal. Dan ke dalam peran inilah sang protagonis telah terlahir kembali tepat 1 minggu yang lalu. Saat ia berbaring di tempat tidur, Ikse yang masih muda dan gemuk perlahan mulai memahami kebenaran dari situasinya. Sekolah akan segera dimulai, dan cerita utama permainan akan dimulai hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Masa depannya sudah tertulis, dan itu akan berujung langsung pada kematiannya. Ikse kemudian menoleh ke arah pelayan muda di sisi ranjangnya dan bertanya dengan suara bergetar, apakah pelayan itu akan mempercayainya jika ia mengatakan bahwa dirinya akan segera dihabisi. Sang pelayan, Sereshia, yang baru berusia 12 tahun, bereaksi dengan tatapan kosong dan terus memercikkan air saat ia menuangkannya ke dalam teko. Ia mengacungkan jempolnya dan dengan percaya diri menyatakan bahwa dirinya yang cantik akhirnya membuat sebuah keputusan. Ia memberi isyarat dalam diam tentang bagaimana Ikse akan dihabisi. Ikse sudah menduga hal tersebut. Sereshia duduk di sofa seolah-olah sofa itu miliknya dan bertanya apakah majikannya itu benar-benar baru menyadari kenyataan tersebut. Ia mengingatkan bagaimana Ikse secara terbuka telah menghina bangsawan tingkat rendah di depan umum. Ia juga mengingatkannya tentang bagaimana majikannya itu telah mencoba dan gagal merayu putri dari keluarga Maris. Yang terburuk dari semuanya, ia menyoroti bagaimana Ikse pernah menyiramkan air ke seorang orang suci. Ia mencoba mengingat beberapa hal lain tetapi gagal karena ingatannya yang tidak terlalu tajam. Setelah menyebutkan semua hal itu, ia menambahkan bahwa entah kenapa ia merasa majikannya itu telah banyak berubah akhir-akhir ini, tetapi pada saat yang sama juga terasa tidak berubah. Karena kekejaman-kekejaman tersebut, ia tidak akan terkejut jika Ikse tiba-tiba mendapati pisau tertusuk pada dirinya sendiri. Ia meminta maaf jika dirinya mungkin salah, tetapi jika majikannya itu tidak ingin dihabisi, Sereshia kemudian menyarankan sebuah jawaban yang mudah. Ikse bisa saja sekadar meminta maaf kepada semua orang, namun Ikse berseru sambil menangis bahwa sudah terlambat baginya untuk meminta maaf. Di dalam benaknya, para orang suci yang dibicarakan oleh Sereshia berdiri seperti sosok-sosok kekuasaan yang menjulang tinggi. Ia tahu bahwa ia telah memancing kebencian dari banyak orang berbahaya. Dengan kepastian yang kelam, ia percaya bahwa nasibnya sudah ditentukan. Sereshia mencoba menenangkannya. Pelayan itu percaya bahwa para orang suci akan memaafkannya jika ia mau meminta maaf. Namun Ikse membalas dengan ketus, yakin bahwa mereka menyimpan dendam yang mendalam. Ia menjelaskan kekuatan besar mereka, mengatakan bahwa mereka memiliki jumlah mana yang sangat besar yang membuat mereka kuat dalam penyembuhan, serangan, dan pertahanan. Mereka juga memimpin gereja terbesar di seluruh benua. Hidupnya akan segera berakhir. Ia menyebut dewa di dunia ini, Milist, sebagai sosok yang kejam. Ikse menjatuhkan diri ke tempat tidurnya dan memikirkan bagaimana ia telah diberi kesempatan untuk datang ke dunia ini, sebuah dunia yang dulunya hanyalah sebuah permainan video baginya. Ia memukul kasurnya dengan tinju karena marah. Kemudian sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Ia telah memainkan permainan ini berkali-kali hingga tak terhitung jumlahnya. Ia tahu cara untuk menjadi lebih kuat. Ia tahu siapa saja orang-orang berbahaya itu. Ia bahkan tahu kelemahan mereka. Dengan pengetahuan ini, ia bisa menjadi sangat kuat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menghabisinya. Latihannya harus dimulai bahkan sebelum sekolah dimulai. Ikse melompat berdiri dengan seringai tajam di wajahnya dan membuat janji yang berani pada dirinya sendiri. Ia akan menjadi penjahat terkuat. Saat mengawasinya, Sereshia menyatakan bahwa ia tidak bisa memahami apa yang sedang majikannya itu katakan. Ikse tiba-tiba menyadari ada api di sekelilingnya.
Ia kemudian memeriksa telapak tangannya dan menemukan bahwa ia memiliki bakat sihir yang sangat kecil. Namun, ia tidak bisa mengendalikan api yang pertama kali ia munculkan akibat rasa antusiasnya tersebut. Pada akhirnya ia berguling-guling di lantai, terbakar. Sersia tidak membantunya. Pelayan itu hanya menyentuh perutnya yang keroncongan dan dengan riang menyarankan bahwa mereka akan makan babi panggang utuh untuk makan malam-malam itu. Kemudian, di hutan Black Feather dekat wilayah Vandile, Ikse mengenakan baju zirah yang berat saat ia menghadapi seekor binatang buas yang mengerikan. Ia tahu bahwa menghabisi monster adalah cara untuk mendapatkan pengalaman yang ia butuhkan. Ia menjelaskan rencananya dengan lantang kepada Sersia, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang, untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Mengalahkan monster-monster kuat adalah metode yang paling efektif. Mewujudkan idenya, ia bersiap untuk melawan seekor binatang buas yang lebih kecil yang sebelumnya terlihat jauh lebih besar. Ia memegang pedang dan perisainya dengan erat. Sersia mengawasi dari jarak yang aman dan bertanya apakah makhluk yang lebih kecil ini berbahaya. Binatang buas itu menggeram ke arahnya, dan Ikse merasa terkejut. Meskipun begitu, ia menggertakkan giginya dan berteriak bahwa ia tidak takut, mengingatkan dirinya sendiri akan tujuannya untuk menjadi penjahat terkuat. Kata-kata beraninya berakhir dengan cepat saat monster itu memukulnya hingga jatuh telentang. Binatang buas kecil itu berdiri di atasnya. Sersia tertawa dan menyebutnya lemah. Berbaring di sana, Ikse teringat akan aturan dasar dari permainan tersebut. Tidak ada jalan pintas untuk naik level. Satu-satunya cara untuk meningkatkan status adalah melalui pertempuran langsung. Ia menyadari bahwa jika ia terus bertarung, ia pada akhirnya akan menjadi lebih kuat. Pemikiran ini memberinya lonjakan tekad. Ia berdiri dan mengejutkan Sersia dengan memukul binatang buas itu menggunakan satu pukulan yang kuat. Ia membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih kuat. Monster itu jatuh terkalahkan ke tanah. Ikse merayakan kemenangan kecilnya sementara Sersia hanya bisa menghela nafas. 1 tahun berlalu dan tindakan-tindakannya tidak luput dari perhatian. Orang-orang di kota berbicara tentang bagaimana ia terus menimbulkan masalah. Mereka menghitung ini sebagai masalah ke-7 yang telah ia timbulkan pada bulan itu saja. Penduduk kota berbisik-bisik dan bertanya-tanya apakah ia telah berubah sama sekali, meskipun ia adalah putra sang kapten. Seseorang mengatakan bahwa mereka mendengar ia mencoba melukai dirinya sendiri dengan membakar dirinya. Yang lain menyebutkan penolakannya untuk mengikuti ajaran Milist dan berharap ada monster yang akan segera mengurusnya. Orang lain bertanya-tanya apakah ia akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah putra sang kapten. Percakapan mereka membawa nada yang lelah. Seseorang berkata bahwa mereka tidak peduli apa yang ia lakukan selama ia tidak menciptakan lebih banyak masalah bagi mereka. Orang lain setuju dan berpikir akan lebih baik jika pemuda itu melewatkan pesta malam itu, diam-diam berharap bahwa ia mungkin akan bersikap baik setidaknya untuk sekali saja. Sementara penduduk kota bergosip, Sersia bekerja keras membawa 2 ikat kayu gelondongan yang berat. Di mata semua orang yang menonton, ia adalah pelayan pribadi yang luar biasa. Ia menyeret kayu-kayu gelondongan itu ke daerah yang sepi. Ia mengatakan dengan susah payah bahwa itu adalah tumpukan kayu terakhir untuk hari tersebut. Pada saat itu, sesosok tubuh yang sepenuhnya terbungkus perban tersandung keluar dari tempat pembakaran terdekat, menangis karena kesakitan. Tubuhnya masih sedikit berasap karena panas. Ia mengangkat tangannya dan berterima kasih kepada Sersia karena telah membantunya. Sersia menatapnya dengan khawatir dan menjelaskan bahwa ritual harian majikannya memasuki tempat pembakaran adalah alasan dari rumor aneh yang menyebar di seluruh kota. Namun, pelatihan yang menyakitkan dan tidak biasa ini memberikan efek yang kuat. Ikse muncul dari tempat pembakaran dengan wujud yang telah berubah. Ia menyeka keringat dari alisnya dan menerima handuk dari Sersia. Dengan senyum percaya diri, ia menunjukkan bahwa proses tersebut membuatnya menjadi lebih kuat. Sersia mengeluh tentang cuaca panas dan menggunakan handuk itu untuk dirinya sendiri. Ikse tidak percaya bahwa handuk itu bukan untuknya. Pelayan itu memberinya handuk lain dan menyebutkan bahwa pelatihan yang tidak biasa itu terbukti jelas efektif. Karena terkejut, Ikse bertanya apakah pelayan itu bisa menyadari perbedaannya. Sersia menunjuk ke arahnya dan memberi nama pada metodenya, yaitu diet sauna. Ia menyatakan bahwa metode itu bekerja dengan sangat baik. Ikse menyentuh pipinya dengan puas, menyadari bahwa metode itu benar-benar menghasilkan keajaiban di sekitar wajahnya. Namun, apa yang sebenarnya ingin ia tunjukkan adalah kekuatannya yang meningkat dan ia menyuruh pelayan itu untuk memperhatikan. Sersia bertanya apakah majikannya itu sedang membicarakan kekuatan penuhnya, yang lebih lemah daripada api lilin. Api kecil muncul di ujung jari Ikse, berkedip sedikit. Ia bangga karena ia bisa menahannya sedikit lebih lama dari sebelumnya. Sersia tertawa melihat api kecil itu dan menganggapnya lucu. Ikse menjadi marah dan menyuruhnya untuk memperhatikan.
Ia mulai menjelaskan bahwa ada 7 bentuk dasar sihir. Ketujuh bentuk itu adalah biru, merah, hijau, kuning, ungu, hitam, dan putih. Setiap bentuk memiliki 4 tingkatan, yaitu pemula, menengah, lanjutan, dan puncak. Ia menekankan bahwa bakat alami seseorang menentukan seberapa kuat mereka bisa berkembang. Ia menjelaskan bahwa tingkat kekuatan ini sangatlah langka. Ia mengatakan bahwa bagi seorang dewasa untuk menguasai sihir lanjutan sudah merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Sedangkan untuk sihir puncak, hanya sebagian kecil orang di seluruh benua yang pernah mencapai tingkat tersebut. Warnanya adalah merah, sehingga ia adalah pengguna tipe api. Di sisi lain, ia ingat bahwa para orang suci memiliki tipe penyembuhan yang langka. Ia lupa apa warna dan afinitas dari sihir tersebut. Sersia tampak bingung oleh pelajaran yang panjang itu, tetapi ia tiba-tiba teringat akan sesuatu yang penting. Ia dengan cepat memberitahu majikannya bahwa ia harus segera bersiap-siap untuk sebuah pesta malam itu karena seorang orang suci akan hadir di sana. Ikse memprotes keras dan menuntut untuk tahu mengapa pelayan itu menunggu sampai hari acara untuk memberitahunya. Sersia beralasan bahwa ia menduga majikannya itu akan lari dan kabur jika ia mengetahuinya. Ikse berpikir bahwa itu adalah kebodohannya sendiri karena tidak bertanya, sebab ia tahu bahwa pelayan itu sebenarnya hanya lupa memberitahunya. Sersia kemudian menjelaskan bahwa ini bukanlah orang suci yang sama dengan yang pernah ia siram dengan air. Itu hanyalah seorang tamu di sebuah pesta kelas atas biasa. Penjelasan itu tidak banyak membantu. Ikse sudah terlihat sangat kelelahan hanya dengan memikirkannya. Pikirannya berpacu dalam kepanikan. Ia membayangkan seorang musuh yang mengerikan. Ia percaya bahwa ia seharusnya aman sampai ia mulai sekolah. Ia khawatir bahwa ia entah bagaimana telah menyimpang dari jalan cerita permainan tersebut. Sersia meminta maaf karena lupa. Ikse menepis ketakutannya dan memberikan acungan jempol yang mantap kepada Sersia. Ia mengandalkan pelayan itu untuk melakukan tugasnya. Ia menyatakan bahwa ia akan pergi ke tanah pembantaian. Saat Ikse berlari pergi, Sersia menyadari dengan cemas bahwa handuk yang dikenakan majikannya itu tidak tahan api. Pada saat berikutnya, kekuatan Ikse sendiri membakar dirinya. Sersia segera bergerak dan menuangkan seember air yang berat ke arahnya saat Ikse berteriak meminta seseorang untuk menyelamatkannya. Ia jatuh ke tanah, basah kuyup dan terbatuk-batuk. Ember kosong itu mendarat di kepalanya. Sersia menatapnya dari atas dan dengan tenang menyebutkan bahwa ia akan pergi berbelanja. Ikse bertanya apakah pelayan itu bisa menangani semuanya sendiri. Sersia kemudian berbalik dan tatapan tajam yang penuh arti melintasi wajahnya. Ia berpikir bahwa ini lebih baik daripada mengasuh anak. Terutama karena seseorang telah mengurangi jumlah monster di dekat kota. Ia berjalan pergi dan meninggalkan majikannya dalam kebingungan. Ikse duduk dengan ember kayu tersangkut di kepalanya. Ia akhirnya mengerti bahwa Sersia tidak membutuhkan bantuannya. Namun, dialah yang sebenarnya membutuhkan bantuan karena ember itu tidak mau lepas. Saat berjalan melewati hutan, Sersia memikirkan perubahan-perubahan yang terjadi baru-baru ini pada majikannya. Majikannya itu tiba-tiba berhenti memukulnya. Sebaliknya, majikannya itu mulai bekerja keras. Ia berlatih pedang bersama para ksatria, mempelajari sihir bersama para penyihir, dan bahkan mengimbanginya selama jogging hariannya. Ia tidak lagi marah ketika Sersia meninggalkan sisinya saat mereka berada di luar. Pelayan itu merasa senang melihat bagaimana majikannya itu berubah menjadi lebih baik. Ia teringat akan majikan yang kejam dari masa lalu dan membandingkannya dengan pemuda yang kini berusaha keras untuk memperbaiki diri. Dengan tatapan tegas di wajahnya, ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak mengubah tugasnya dalam menangani sampah. Semua yang bisa ia lakukan dan semua yang ia tahu hanyalah bagaimana cara mengayunkan pedangnya. Tekad kuat ini telah terbentuk sejak lama, mulai dari hari ketika dirinya sendiri ditelantarkan, yang juga merupakan hari yang sama saat ia bertemu dengan majikannya tersebut. Kenangannya terputus oleh sebuah suara yang kasar. Sekelompok orang yang tampak berbahaya berdiri di jalannya dan menghalangi jalan di depannya. Seorang pria melangkah maju dan berbicara kepada gadis itu. Ia memerintahkannya untuk memandu mereka ke tempat pesta. Mata Sersia berbinar penuh kegembiraan. Pada saat itu, sebuah kereta yang ditarik oleh seekor naga tiba di kediaman Sang Earl. Dari sebuah jendela, Ikse mengawasi dengan ketakutan saat orang suci dari gereja Milist melangkah keluar dari kereta tersebut. Seorang pelayan memberikan perintah agar semua orang membungkuk untuk menghormati Santa Ulmira. Ikse menjatuhkan dirinya ke lantai dalam kepanikan. Ia takut bahwa ia belum berlatih cukup keras untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Para pelayan menonton saat ia berguling melintasi lorong dalam penderitaan. Ia kemudian menyadari apa yang bisa ia lakukan. Itu bukanlah apa yang ia rencanakan pada awalnya, tetapi ia tidak punya pilihan.
Rencana besarnya adalah bersembunyi di dalam ruang pertahanan yang terbuat dari tempat tidurnya sendiri. Ia merasa khawatir karena peristiwa ini tidak disebutkan dalam cerita permainan tersebut. Ia menatap mantel di depannya dan bertanya-tanya apakah ini yang dimaksud oleh Sersia dengan bersiap-siap. Pikirannya bergejolak saat ia merasakan tekanan dari kelas atas, kedatangan seorang orang suci, dan kegiatan belanja Sersia. Ia memegang mantel itu dan merasa seolah-olah pakaian itu pernah muncul di dalam permainan sebelumnya. Entah mengapa, perasaan buruk memenuhi dadanya. Kembali ke dalam hutan, para preman itu mulai terdesak. Salah satu dari mereka berteriak marah, tidak mampu memahami bagaimana seorang anak kecil bisa melawan 8 pria dewasa. Musuh mereka adalah Sersia, yang berdiri di tengah serangan mereka bagaikan badai yang tercipta dari bilah pedang. Di dalam permainan, satu-satunya alasan pria tidak kompeten seperti Ikse bisa menyulitkan para pahlawan utama adalah karena pelayan pribadinya, Sersia. Bagi Ikse, ia dikenal sebagai pedang pamungkas, seorang jenius yang lahir dengan bakat tempur yang langka. Dalam cerita itu, ia menjabat sebagai pelindung terakhirnya, musuh terakhir yang cukup kuat untuk menghadang para pahlawan itu sendiri. Namun, cerita itu milik garis waktu yang lain. Di masa sekarang, Sersia kehilangan fokus saat ia mendengar suara air yang samar. Sebuah pilar air meledak dari belakangnya dan melemparkannya ke udara. Ia jatuh dengan keras ke tanah yang basah. Pemimpin preman itu muncul dengan nada mengejek. Ia menunjukkan bahwa meskipun Sersia memiliki bakat, ia kurang pengalaman nyata. Ia mengkritik pelayan itu karena tidak menduga adanya penyergapan, yang membuat pekerjaannya menjadi mudah. Rencananya hanyalah untuk menjatuhkannya, dan ia berhasil dengan menggunakan sihir air dari monster mirip hiu di bahunya. Ia kemudian berhenti setelah menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu banyak. Ia memperhatikan usia Sersia dan tampak terkejut bahwa gadis itu terlihat semuda anaknya sendiri. Meski begitu, ia menggunakan sihir air miliknya lagi untuk membuat Sersia tidak mampu bergerak. Pemimpin preman itu berdiri di atas Sersia yang kalah dan berpikir untuk memaksanya memberikan informasi tentang keamanan. Ia menggunakan sihir air miliknya untuk menutupi wajah pelayan itu dan menyiksanya. Ia memerintahkan seorang bawahan untuk membersihkan darah dan menghapus semua jejak perkelahian. Bawahan itu menerima perintah tersebut dan segera bergerak. Saat pemimpin preman itu berjalan menjauh dari tubuhnya, ia mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan rencana mereka. Ia membagikan sebuah ide kejam. Setelah mereka selesai dengan Sersia, mereka akan memberinya makan kepada monster dan menggunakan makhluk yang marah itu untuk menimbulkan kekacauan. Kemudian mereka akan menyelesaikan tugas mereka untuk menghabisi para orang suci. Sersia berbaring di tanah yang dingin dengan bola air yang menutupi wajahnya dan perlahan-lahan menenggelamkannya. Pada saat-saat seperti ini, ketika kematian sudah dekat, tidak seharusnya ada ingatan yang muncul di benaknya. Namun, sebuah kenangan tetap muncul. Sebelum perubahannya, Ikse muda pernah dilatih untuk menggunakan pedang oleh Sersia muda. Itu adalah perintah dari sang majikan sendiri. Ikse menolak untuk berhenti bahkan untuk sehari pun dan akan menjatuhkan Sersia ke tanah jika ia mengajar dengan buruk. Suatu hari Ikse menatap lurus ke arah Sersia dan meminta kesempatan lagi. Pelayan itu kemudian memukulinya dengan parah. Ia tampak lega karena suatu alasan. Rasa sakit itu datang kemudian. Ikse terus memintanya untuk berlatih tanding hari demi hari. Setelah berhari-hari, Sersia akhirnya menyadari sesuatu. Ia menatap tuannya dalam diam. Ikse bertanya apakah dirinya baik-baik saja dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan wajahnya. Sersia kemudian tertawa keras melihat wajah Ikse yang memar penuh benjolan dan bekas luka. Ingatan itu memudar dan Sersia menganggap tuannya sebagai orang bodoh. Pemimpin preman itu mengangkat bola air dari wajahnya dan berdiri di atasnya lagi. Ia bertanya apakah Sersia siap memberikan informasi. Ia berkata akan mulai dengan mematahkan jari-jarinya saat ia mengangkat kaki untuk menginjak tangan pelayan itu. Tubuhnya membeku. Ia tiba-tiba merasakan aliran mana yang berat di dekatnya. Ia bertanya-tanya apakah itu milik kapten penjaga malam atau ksatria dari gereja. Hal itu seharusnya mustahil karena rencana mereka tidak mungkin bocor. Mana yang ia rasakan jauh lebih gelap dari yang diperkirakan. Ikse tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Sersia. Ia dengan tenang menyapanya dan bertanya apakah ia telah mengenakan pakaian itu dengan benar. Sersia mendongak ke arahnya dan memanggil namanya. Para preman itu berasumsi bahwa dia adalah putra sang kapten berdasarkan penampilannya. Mereka telah mendengar bahwa Ikse adalah orang bodoh tanpa teman meskipun seorang bangsawan, dan bahwa ia tidak memiliki bakat. Mereka mengejeknya karena melarikan diri dari para orang suci dan memanggilnya pengecut. Kata-kata mereka menusuk dalam ke hati Ikse. Ia jatuh ke tanah dan merasa hancur oleh serangan penghinaan mereka. Saat ia mencoba untuk berdiri, Sersia mendesaknya untuk mundur. Namun, pelayan itu tidak bisa lagi berdiri dengan benar.
Ikse menangkapnya sebelum ia jatuh. Ia mengingat sebuah peristiwa dari permainan yang memulai cerita utama. Serangan terhadap orang suci seharusnya dilakukan oleh bandit biasa. Namun, penyerang yang sebenarnya berasal dari kelompok bernama Deores. Mereka adalah sekte yang berjuang melawan gereja milis dan mengikuti slogan, Tuhan telah tiada. Pemimpin preman itu terkejut dan menuntut untuk tahu bagaimana seorang anak bangsawan bisa mengetahui hal-hal seperti itu. Para preman itu kemudian mulai menyerang. Sereshia menjadi khawatir karena tuannya hanya memiliki sihir yang selemah api lilin. Ikse menyuruhnya untuk tetap tenang dan meyakinkannya bahwa ia lebih kuat dari mereka. Dalam benaknya, ia mengingat bahwa sihir memiliki tingkatan yang berbeda. Ia membayangkan level tersebut dengan jelas. Ada tingkatan pemula, menengah, lanjutan, dan tingkatan tertinggi, puncak. Ia tahu bahwa semakin tinggi tingkatannya, semakin besar dan kuat sihirnya. Ia juga tahu bahwa meskipun kerja keras yang stabil dapat membantu seseorang berkembang, mencapai tingkat tertinggi tetap membutuhkan bakat alami. Tetapi Ikse berbeda. Ia tidak memiliki bakat sama sekali. Karena itu, ia mencoba meniru metode pelatihan karakter utama. Ia menjelaskan dirinya pada sihir yang ingin ia kuasai sehingga ia bisa tumbuh lebih kuat dengannya. Afinitasnya adalah merah, yang berarti sihir api. Dengan memandikan dirinya dalam api, ia melampaui batas kemampuannya. Itu adalah siksaan yang nyata. Namun karena hal itu, Ikse yang dulunya tidak berbakat dan nyaris tidak bisa mencapai tingkat mana pemula kini telah mencapai sihir lanjutan. Sereshia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Majikan yang ia pikir lemah tiba-tiba memanggil raksasa api bertanduk menggunakan sihir warna primer tingkat lanjutan. Ia merapalkan mantra yang disebut Incarna. Dengan instruksi sederhana dari majikannya, raksasa api itu menyerang dan melepaskan ledakan api dahsyat yang bisa mengubah orang menjadi abu dalam hitungan detik. Para preman itu berdiri membeku saat menghadapi kekuatan besar tersebut. Pemimpin mereka melompat tinggi ke udara untuk melarikan diri dari api. Ikse tetap tenang dan menyuruhnya untuk berbalik dan lari. Pemimpin preman itu menjadi marah dan menolak untuk mundur. Ia berteriak bahwa orang suci yang menolak untuk menyembuhkan mereka ada di balik api itu, dan bahwa ia akan membalas bocah itu atas tatapan sombongnya. Ikse tetap tenang saat ia memeluk erat pelayannya dalam dekapannya. Ia mengatakan bahwa ia memahami alasan pria itu, tetapi preman itu tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah akhir baginya. Wajahnya terpelintir ketakutan saat api semakin kuat. Ikse berkata bahwa pria itu telah membuat kesalahan fatal. Ia telah menyentuh pelayannya. Ikse bersumpah akan membuatnya membayar untuk itu. Preman itu berdiri membeku saat raksasa api itu menjangkau dengan mulut besarnya yang besar. Saat menyentuhnya, preman itu meledak. Ketika api memudar, Sereshia bertanya kepada tuannya mengapa ia datang untuk menyelamatkannya. Pertanyaan itu membuat Ikse menyeringai. Ia menggendongnya di punggung dan berkata bahwa ia hanya ingin menunjukkan apa yang bisa ia lakukan. Ia sempat berharap seseorang yang ingin menghabisinya akan muncul. Sereshia cemberut, tetapi ia menyadari tangan tuannya gemetar saat menggendongnya. Ia tersenyum dan condong ke depan untuk memeluknya lebih erat. Ikse tidak bisa memberitahunya bahwa ia merasa ada yang salah dan menjadi khawatir. Itu tidak cocok dengan sifatnya. Ia kemudian berkata bahwa ia tidak bisa mengabaikan seorang gadis yang sedang dalam masalah yang berdiri di depannya. Hal ini membuat Sereshia tersenyum. Ikse membawanya keluar dari hutan yang terbakar. Mayat preman yang terbakar itu tetap berada di tanah. Dengan pelayannya yang aman dalam dekapannya, Ikse menarik nafas perlahan saat rasa takut pelayannya akhirnya memudar. Ia menatap ke depan dengan senyum sengit dan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memandang rendah dirinya di dunia fantasi ini. 1 tahun berlalu. Di sebuah tempat yang disebut Kastel Langit Kuno, Sereshia, yang kini sudah lebih dewasa, memperhatikan bagian kastel yang telah meledak. Ia ingat bahwa sudah setahun sejak kejadian itu. Ia juga ingat tuannya mengatakan bahwa ia akan menjadi lebih kuat. Saat ia mendekat, ia melihat tubuh naga besar tergeletak di tanah. Setengah darinya hangus oleh api yang kuat. Di atas salah satu tanduk naga itu berdiri Ikse. Ia mengatakan dengan bangga bahwa ia akan terus menjadi lebih kuat, sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Sereshia menatapnya dan menyadari betapa banyak majikannya itu telah berubah. Ikse berkata bahwa perubahan itu datang dari kemauan yang kuat dan usaha yang terus-menerus. Namun saat ia berdiri, tanduk yang ia pijak patah. Sereshia melihat tuannya jatuh dan suaranya menghilang saat ia tenggelam lebih dalam. Ia menyadari bahwa meskipun tuannya telah berubah di luar, pikiran dan tekadnya masih tetap sama. Sudah menjadi kisah yang umum diketahui bahwa sang pahlawan diberkati oleh seorang dewi dan menumbangkan Raja Iblis dengan bilah perak legendaris. Itu adalah dongeng yang diketahui oleh semua orang yang memainkan permainan tersebut. Di masa sekarang,
Dua wanita menatap sebuah lukisan. Salah satunya berkata tentang bagaimana semua ksatria tampak mengagumi sang pahlawan. Yang lainnya, seorang biarawati, menatap dengan saksama, mengakui cintanya padanya dan bertanya-tanya pria seperti apa dia sebenarnya. Ia yakin bahwa dia adalah pria yang luar biasa. Sudah 2 tahun sejak protagonis kita bereinkarnasi sebagai Ikse Vandile. Ia adalah karakter jahat yang ditakdirkan untuk mati di tangan para pahlawan wanita. Ia berlatih untuk mencegah hal itu terjadi. Saat ini, sebuah pesta untuk merayakan ulang tahun Ordo Ksatria sedang berlangsung, yang dipandu oleh keluarga Vandile. Meskipun ramai, Ikse memilih untuk tetap menyendiri di sudut. Ia terpaksa menghadiri pesta itu setelah Sersia meyakinkannya bahwa tidak akan ada orang suci di sana hari ini. Awalnya, ia merasa lega, tetapi sekarang ia menyadari bahwa ini lebih sulit dari yang ia duga. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Hal ini dapat dimengerti karena dirinya di masa lalu telah dibenci oleh banyak orang. Tepat saat itu, ia menyadari kerumunan orang di dekatnya. Seorang pelawak sedang menceritakan kisah tentang seorang pahlawan jahat yang hatinya telah diubah oleh cinta mendalam dari pelayannya, dan yang telah mengalahkan musuh-musuhnya. Semua orang mendengarkan pelawak itu dengan saksama. Tetapi saat Ikse mendekat, ia mengenali suaranya. Ketika ia melihat lebih dekat, rahangnya terjatuh. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pelawak itu adalah Sersia, dan ia sedang menceritakan kisah tentang dia dan majikannya dari masa lalu. Ia menggambarkan bagaimana sang pahlawan telah menggunakan pedang apinya untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan menyelamatkan pelayannya. Ia bahkan mengatakan bagaimana sang pahlawan telah berteriak agar tidak ada yang menyentuh wanitanya. Semua orang yang mendengarkan terkesiap kegirangan. Seorang biarawati bertanya kepada Sersia apa yang terjadi pada sang pahlawan dan pelayannya. Sersia mengakui jantungnya berdegup kencang saat menceritakan kisah itu. Ikse menjadi marah dan menuntut untuk tahu apa yang sedang ia lakukan. Sersia berhenti dan berjalan ke arahnya. Yang lain kemudian menatapnya dengan mata dingin. Ikse mengerti mengapa para bangsawan menatapnya seperti ini. Tindakan masa lalunya masih mempengaruhi cara orang memandangnya. Ini lebih sulit ditangani daripada yang ia duga. Ikse bertanya-tanya mengapa pelayan itu melakukan hal-hal seperti ini. Sersia mengabaikan biarawati yang terus mencoba mempelajari bagian selanjutnya dari cerita itu. Ia mengatakan bahwa tidak akan ada yang peduli dan menyebutkan bagaimana majikannya itu, entah bagaimana memutuskan, untuk menghadiri pesta tersebut. Ikse membenarkan bahwa ia datang karena pelayan itu mengatakan seorang orang suci tidak akan ada di sana. Tetapi wajahnya menjadi pucat dan matanya memutih ketika ia akhirnya menyadari biarawati di dekatnya. Sersia mencoba bersikap seolah-olah ia tidak menyadarinya. Biarawati itu kemudian bersikap akrab dan menyapa Ikse. Ia berkata sudah cukup lama tidak bertemu. Kesatria wanita di belakangnya menambahkan bahwa sudah lama sejak insiden air yang terkenal itu. Ikse mengeluarkan keringat dingin. Ia tidak membayangkan apa yang dilihatnya. Biarawati itu bukanlah biarawati biasa. Ia adalah orang suci dari Milist, Emilia Garrett. Ia memiliki anugerah dewi dan bisa menggunakan sihir penyembuhan agung. Gadis lainnya adalah putri dari Maris Karmin, Elis Karmin. Keluarga Maris menjalankan perusahaan terbesar di benua itu, dan Elis memiliki koneksi dengan banyak pemimpin dunia dalam permainan tersebut. Bergantung pada pilihan pemain, para pahlawan wanita ini bisa menghabisi si jahat Ikse. Ia juga memiliki bagian masalahnya sendiri dengan mereka sebelumnya. Ikse menyadari ia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sersia merasa kecewa ketika majikannya berhasil melarikan diri. Elis menyadari betapa berisiknya Ikse masih tetap sama. Emilia berkata ia menyukai benua itu karena memiliki ordo ksatria terbesar. Ia juga menebak bahwa pahlawan masa depan mungkin berasal dari benua ini. Elis dengan ekspresi kosong setuju. Ia kemudian menyadari seorang ksatria wanita berjalan ke arah mereka. Ksatria itu meminta maaf atas nama calon kapten mereka. Ia mengakui itu bukan permintaan maaf yang besar, tetapi ia mengundang mereka untuk bergabung dalam perburuan harian. Elis tahu Ordo Ksatria Vandile hanya memiliki anak-anak dan prajurit yang kuat tetapi sederhana. Selain itu, Emilia adalah gadis yang imut tapi bodoh. Orang suci itu merasa senang membayangkan pergi bertualang. Ini adalah orang suci yang sama yang pernah disiram air oleh Ikse dulu. Ia adalah orang suci dari Milist, sebuah kepercayaan dengan jumlah pengikut terbesar di benua itu. Ia lahir dengan kemampuan penyembuhan yang tampak ajaib dan memiliki otoritas lebih dari raja manapun. Meskipun begitu, ia tetap netral dalam banyak hal karena ia adalah salah satu gadis kunci yang dipilih oleh Dewi Milist. Para orang suci yang diberkati oleh Dewi memiliki kekuatan besar dan jika sesuatu terjadi pada mereka, hal itu dapat menyebabkan perang antara kerajaan dan gereja Milist. Saat mereka pergi berburu, semua orang dengan mudah dikalahkan. Elis sudah menduga hal ini,
Tetapi ia masih tidak percaya ia telah melakukan kesalahan. Sementara itu, Ikse sendirian di tepi sungai. Ia menatap bayangannya di air, yang menunjukkan bagaimana penampilannya di masa lalu. Ia menyalahkan versi dirinya yang itu karena telah menyebabkan terlalu banyak masalah sebelumnya. Bahkan jika dirinya yang sekarang mencoba memperbaiki keadaan, itu tidak akan membuat perbedaan. Nasibnya sudah ditentukan. Tidak peduli apa yang ia lakukan, ia ditakdirkan untuk menyebabkan masalah dan mati. Hal ini terjadi di setiap jalur permainan. Sekarang ia hanya punya waktu sekitar setengah tahun lagi sebelum cerita utama di akademi dimulai. Ia tidak terlalu peduli dengan cerita dalam permainan tersebut, namun mengetahui bahwa hidupnya hanya tersisa 1 hingga 3 tahun lagi membuatnya merasa sedih. Untuk saat ini, ia mencoba melupakan hal itu karena ia kedatangan seorang tamu. Ia berdiri tepat saat sesosok monster muncul di belakangnya. Monster itu adalah penguasa mayat es yang tertusuk, Fagrumil. Ikse berteriak bahwa ia tidak ingin mati di dunia yang menyenangkan seperti ini. Ia menghunus pedangnya, siap untuk bertarung. Ia bahkan meminta maaf kepada monster itu terlebih dahulu, karena tahu bahwa ia akan menjadikannya santapan berikutnya. Namun, monster itu tiba-tiba menoleh ke samping dan melarikan diri. Ikse pun ditinggalkan dalam kebingungan. Pada saat yang sama, seseorang sedang menunggangi seekor binatang buas, melarikan diri dari sesuatu. Seresia muncul dan menunjukkan bahwa monster tersebut tampak gemetar ketakutan. Ikse berkata hanya ada satu alasan bagi monster yang kuat untuk lari ketakutan. Saat itu juga, suara seorang gadis terdengar, mendesak seseorang untuk bergegas. Ikse bertanya siapa itu, dan ternyata mereka adalah Emilia dan Alice. Emilia menyuruhnya untuk pergi sejauh mungkin. Ia mengatakan bahwa mereka telah terlihat oleh monster yang sangat kuat. Alice meraih kendali binatang buas itu dan berkata bahwa ia akan membawa sang orang suci keluar dari tempat itu. Ikse tertinggal di belakang dan mendengar suara-suara keras dari arah belakangnya. Ia melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Beberapa ksatria terlempar ke udara seperti potongan kertas. Melihat hal ini mengingatkannya pada sebuah kejadian dari kehidupan sebelumnya. Sebelum ini, ia telah melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh sosok aslinya. Hal ini terjadi bahkan sebelum cerita permainan dimulai, jadi ia tidak menyangka tindakannya akan berpengaruh besar pada apa yang akan terjadi. Namun, situasi berubah dengan cara yang tidak ia duga. Matanya membelalak kaget saat sesosok monster bernama Jotun muncul. Monster ini dikenal sebagai pemakan orang suci. Ikse mengingatnya sebagai bos rahasia, sosok yang telah membuat banyak pemain menyerah untuk mengalahkannya. Monster tersebut memiliki kekuatan serangan yang sangat tinggi dan akan terus-menerus mengincar karakter dari kelas orang suci. Di paruh kedua permainan, monster ini hanya memiliki peluang kecil untuk muncul jika pemain memilih rute orang suci. Ikse hanya bisa berasumsi bahwa entah bagaimana sang orang suci telah memancing monster itu kepadanya. Entah bagaimana, monster itu muncul bahkan sebelum cerita utama permainan dimulai. Ia merasakan kebingungan dan ketakutan saat mencoba memahami apa yang terjadi. Seresia memintanya untuk menunggu sebentar. Ikse memperhatikannya sedang mencari-cari di dalam tas besar dan bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan. Pelayan itu tampaknya bersiap untuk menolong orang-orang terluka yang telah berjatuhan. Ia juga tampak yakin bahwa pedang yang baru saja ia keluarkan lebih kuat dan lebih bisa diandalkan. Ia menawarkan pedang itu kepada majikannya, tahu bahwa majikannya akan pergi dan menyelamatkan semua orang. Ikse berseru bahwa ia hanya akan melakukannya demi poin pengalaman. Ia juga mengatakan bahwa ini akan menjadi ujian yang baik untuk kekuatannya saat ini. Hanya itu saja. Sementara itu, kedua gadis yang melarikan diri tadi akhirnya terpojok. Alice mencoba melindungi Emilia. Mereka saling memeriksa keadaan untuk melihat apakah mereka masih aman. Binatang buas yang mereka tunggangi sudah tertangkap oleh Jotun. Emilia mengakui bahwa ia tahu itu adalah kesalahannya sehingga mereka bertemu dengan monster ini. Alice menyuruhnya untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan menghunus pedangnya. Sebagai ksatria sang orang suci, ia bersumpah untuk melindunginya dengan segala cara. Namun, Emilia merasa situasi ini sangat salah. Seorang orang suci seharusnya dilindungi, bukan berdiri di belakang orang lain. Jotun kemudian bergerak untuk menyerang. Emilia teringat bahwa para orang suci disebut demikian karena mereka kuat. Di siang hari, ia menyembuhkan orang-orang tanpa ragu. Di malam hari, ia menghafal kitab suci sebanyak yang ia bisa. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan, namun masih jauh lebih mudah daripada mengalahkan Raja Iblis seperti pahlawan dalam legenda. Bagian favoritnya dari cerita selalu adalah bagian awalnya. Sang pahlawan muncul di hadapan orang suci saat itu, Charnelia. Sang orang suci tampak cemas ketika sang pahlawan datang meminta bantuannya untuk menyelamatkan dunia. Emilia tahu seseorang seperti pahlawan itu tidak akan pernah muncul di hadapannya.
Meski begitu, ia memiliki Alice, yang tetap berada di sisinya dan mendengarkan kekhawatirannya. Dunia ini penuh dengan berbagai jenis orang, mereka yang ia sukai dan mereka yang tidak ia sukai. Bahkan ada orang yang tidak bisa ia selamatkan. Meski begitu, ia percaya kekuatannya diberikan kepadanya agar suatu hari ia bisa menyelamatkan semua orang. Emilia kemudian melangkah maju, mengejutkan Alice. Ia menggunakan sihir putih suci tingkat menengah dan memanggil roh suci yang disebut Holy Shine Ring Rema. Pada saat itu, kemampuan bertarung Emilia sendiri masih lemah. Ia melindungi dirinya dengan sebuah penghalang. Serangan Jotun berhasil ditahan. Emilia memejamkan mata saat hantaman terjadi, namun ketika ia membukanya kembali, ia melihat panggilan lain yang terbuat dari api yang berkobar. Ia berdiri terpaku dalam kebingungan saat menatap raksasa tanduk yang membara. Ikse kemudian muncul dan berkata betapa indahnya pemandangan itu. Gadis-gadis itu terdiam 1000 bahasa oleh kedatangannya yang tiba-tiba. Ia berkata bahwa ia menyukai aksesori Emilia dan kemudian melihat sekeliling sambil mengatakan bahwa ia akan dengan senang hati menyambut anggota kelompok seperti ini kapan saja. Emilia terkejut melihatnya dan bertanya mengapa ia tidak lari. Bahkan Alice pun tampak terkejut. Ikse berkata makanan yang mengejarnya tadi tidak terlalu enak jadi ia melarikan diri darinya. Ia kemudian berkata bahwa sosok yang berdiri di depannya sekarang tampak seperti hidangan utama yang layak. Jotun menggeram dan mengangkat cakarnya ke arahnya. Ikse bertanya mengapa ia harus lari dan mencabut pedangnya. Alice meragukan bahwa ia bisa menangani monster seperti itu sendirian. Ikse berkata mereka akan segera melihatnya. Ia menerjang ke arah monster itu dan menantangnya bertarung. Monster itu menyerang pada saat yang sama. Ikse menghindari tentakelnya dan bergerak mendekat, lalu menebas wajahnya. Monster itu terluka, tetapi bertindak seolah tidak terjadi apa-apa. Ikse memperhatikan betapa tenangnya monster itu. Ia melangkah mundur dan menggunakan sihir merah miliknya. Ia bertanya-tanya bagaimana mantra ini akan bekerja lalu merapalkan Flash Fire Detonas. Sihir itu meledak pada monster tersebut, namun bagian tubuhnya yang hilang segera tumbuh kembali dengan cepat. Gadis-gadis itu terkejut. Ikse menyadari ini adalah Jotun yang sama dari permainan. Itu hanya bisa berarti satu hal. Apinya berkobar lebih kuat dari sebelumnya. Ikse merasa bersemangat karena monster ini akan memberikan jumlah poin pengalaman yang sangat besar. Melihatnya bertarung membuat para gadis itu terkejut. Mereka bertanya-tanya apakah ini benar-benar Ikse Vandile yang sama yang mereka kenal. Namun wajah terkejut Emilia segera berubah menjadi ketakutan saat pedang Ikse hancur berkeping-keping dan tentakel monster itu menusuk tubuhnya. Ikse jatuh ke tanah dan mengumpat saat ia mencoba berdiri. Ia tahu monster kelas bos rahasia tidak akan mudah dikalahkan. Meski terluka, Ikse tetap tersenyum. Gadis-gadis itu berlari ke sisi Ikse. Alice bertanya apakah ia baik-baik saja. Emilia mendekat dan menawarkan untuk menyembuhkannya. Ikse mendorongnya ke samping dan menyuruhnya mundur jika ia tidak bisa bertarung. Emilia menjawab bahwa meskipun ia tidak bisa bertarung, ia tetap memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya. Ia menggunakan sihir suci dan sesosok roh suci muncul di belakangnya. Kekuatan penyembuhannya mengalir ke dalam tubuh Ikse. Rasa sakit dan luka di sekujur tubuhnya perlahan memudar saat kekuatannya kembali. Napasnya menjadi stabil dan genggamannya menjadi kuat kembali. Ikse menyeringai dan berterima kasih kepadanya. Ia mengambil pedang milik Alice dan mengandalkan dukungannya. Ia tahu ia tidak bisa memberikan pukulan terakhir dengan kekuatan yang lemah. Kekuatan apinya masih kurang selangkah lagi. Ia menggunakan saran diri yang biasa ia lakukan. Ia menyatakan dirinya sebagai penjahat terkuat dan membakar pedang pinjaman tersebut. Ketika Alice melihat pedangnya terbakar, ia segera memikirkan biaya untuk menggantinya. Ikse tahu tubuhnya tidak memiliki bakat alami. Mana miliknya telah tumbuh dari latihan yang keras, tetapi ia masih memiliki pengendalian yang buruk atas hal itu. Kekuatan yang ia gunakan merusak tubuhnya sendiri, jadi ia tidak pernah memaksakan diri hingga kekuatan penuh. Kali ini berbeda. Emilia berdiri di belakangnya, penyembuh terhebat di dunia. Ia memberitahu gadis itu bahwa ia akan meningkatkan kekuatan apinya dan jika ia gagal, mereka semua akan berubah menjadi abu bersama-sama. Ia memintanya untuk berdiri bersamanya dan memanggilnya sebagai pahlawan wanita miliknya. Hal itu membuat Emilia tersipu dan terpaku di tempat. Ikse menganggapnya sebagai sains sederhana. Ia menggunakan sihir angin hijau dengan sihir api merah dan menambahkan oksigen murni untuk mendorong apinya hingga batas maksimal. Emilia merasa bingung dan memintanya menunggu. Ikse percaya itu seperti menyegel api di dalam batu cair dan menekannya hingga panasnya terperangkap di suhu lebih dari 6000 derajat C. Sebuah pedang perak yang bersinar kemudian muncul di tangannya. Monster itu berhenti sejenak saat melihat senjata tersebut. Emilia terkejut karena pedang itu terlihat seperti sesuatu dari dongeng.
Ia melihat bayangan seorang pahlawan tumpang tindih dengan Ikse dan ia menatapnya dengan takjub. Ikse melotot ke arah monster itu dan berkata ia tidak mengerti mengapa monster itu muncul begitu cepat. Ia menyatakan bahwa sudah waktunya bagi monster tersebut untuk meninggalkan panggung. Ia kemudian melepaskan sihir campuran warna tingkat lanjutan, pedang api pernyataan putih panas, Meos Vance. Ia mengayunkan pedang perak itu sekali dan monster itu hancur. Gadis-gadis itu berdiri terpaku saat mereka memperhatikan Ikse. Saat api memudar, hanya tanah kosong yang tersisa di depan mereka. Semuanya telah hangus menjadi ketiadaan. Ikse berkata ia telah memasak hidangan utamanya terlalu matang. Ia tahu ia telah pamer terlalu banyak dan segera merasa canggung karenanya. Ia menoleh ke arah para gadis sambil tetap memasang wajah tenang dan bertanya apakah mereka telah melihat kekuatannya yang sebenarnya. Gadis-gadis itu tidak bisa menjawab dan hanya menatapnya. Ikse merasa semakin canggung dan lari sendirian. Emilia ditinggalkan berdiri dalam keheningan. Setibanya di rumah, Ikse menerima omelan dari Sersia. Pelayan itu bertanya mengapa ia tidak meminta sang orang suci untuk menyembuhkannya. Ia tidak percaya majikannya bertindak tenang bahkan setelah menerima dampak buruk dari mantranya. Ia menyebutnya bodoh sambil membalut lengan Ikse yang terbakar dengan perban. Ikse hanya cemberut. Dalam diam ia memikirkan bagaimana Ikse yang asli dulu pernah merasa cemburu pada Santa Emilia karena ketenarannya. Alice pernah dikejar oleh Ikse karena ia memiliki perasaan padanya. Hal itulah yang kemudian membawa pada ajalnya. Pada saat yang sama, pedang kepercayaannya hancur tepat di depan matanya. Ketika ia memikirkannya, pedang kepercayaan yang sama itu adalah Sersia. Ia diam-diam menatapnya. Pelayan itu berkata bahwa yang akan didapat dari menatapnya hanyalah pemandangan wajahnya dan tidak ada yang lain. Ikse setuju dan berkata bahwa ia sangat imut. Hal ini membuat Sersia tersipu. Ia tidak percaya majikannya berani mengatakan hal itu, jadi ia berasumsi lukanya sudah sembuh. Ia menarik perbannya lebih kencang, yang menyebabkan Ikse semakin kesakitan. Sementara itu, Emilia dan Alice pergi dengan kereta terbang mereka. Alice memperhatikan Emilia yang menatap keluar jendela dan bertanya-tanya apakah ia sedang memikirkan Ikse. Emilia mengakui bahwa Ikse tampak mengesankan sebelumnya. Emilia juga bertanya apakah mereka seumuran dengan Ikse. Alice membenarkannya. Emilia kemudian percaya mereka akan bertemu dengannya lagi di akademi. Alice setuju dengannya. Emilia berkata ia tidak sabar. Segera, semua orang akan berkumpul dan bertemu di Akademi Kalido Lili. Selama upacara pembukaan akademi, para guru menyambut para mahasiswa baru di Akademi Nasional Kalido Lili. Seorang guru perempuan berkata bahwa mereka di sini untuk belajar demi kerajaan Venilia. Dengan itu, upacara pendaftaran berakhir. 3 tahun telah berlalu sejak sang protagonis bereinkarnasi sebagai Ikse, penjahat dalam permainan video yang ditakdirkan untuk dihabisi. Akhirnya, dimulainya cerita utama dari permainan, yaitu awal sekolah, telah tiba. Ikse menyeringai, merasa bersemangat karena hari itu akhirnya tiba. Pelayannya, Sersia, memeriksa daftar pendaftar dan menyatakan bahwa berbagai jenis orang menghadiri akademi tersebut. Ada Leona, putri kedua dari Venilia. Emilia, seorang orang suci dari gereja terbesar di dunia, juga ada di sana. Anak laki-laki yang dikenal sebagai titisan kedua dari sang pahlawan, Julius, juga hadir. Dan kemudian ada majikannya, orang yang paling dibenci. Ia membaca daftar itu sambil menuntun Ikse, yang diborgol dan diikat pada talinya. Ikse bertanya apa yang terjadi dengan borgol itu. Sersia dengan marah memberitahu bahwa ia akan melewatkan upacara jika tidak memakainya. Ia berkata bahwa ia bertugas mengawasi majikannya selama mereka di sekolah karena kurangnya akal sehat yang dimilikinya. Jika ia gagal, ia akan dikeluarkan bersama dengannya. Nasib penjahat Ikse telah ditentukan. Para pahlawan wanita di akademi ditakdirkan untuk menghabisinya. Hal ini membuatnya mempertimbangkan untuk membolos dari akademi sama sekali. Namun Sersia menyeretnya karena ia tidak ingin bertemu dengan pahlawan wanita manapun. Tiba-tiba, seseorang menepuk punggungnya. Ia menoleh dan merasakan telunjuk Emilia menyentuh pipinya. Gadis itu berkata sudah sekitar 1 tahun dan memanggilnya sebagai pahlawannya. Ikse menyadari bahwa dia adalah Santa Emilia, pahlawan wanita yang akan menghabisinya di dalam permainan. Terkejut, ia berteriak saat melihat bahwa Emilia yang asli berdiri tepat di depannya. Ia segera lari, menyeret Sersia bersamanya. Setengah tahun yang lalu, ia telah menghabisi monster yang menyerang sang orang suci dan telah mengatakan beberapa hal yang berani dan tidak sopan kepadanya. Ia yakin bahwa ia telah membuatnya marah saat itu. Ikse akhirnya berhenti berlari dan melihat sekeliling mencoba mengingat di mana ia berada. Untuk sesaat, ia hampir lupa. Lalu ia menyadari bahwa ia berada di Akademi Kalido Lili. Ia berada di dunia permainan video,
Kemungkinan besar permainan yang sama dengan yang ia kenal. Marah, Sersia bangkit kembali dalam wujud taringnya. Ia menggeram padanya dan bertanya apakah ia memiliki kata-kata terakhir. Ikse bertanya apakah ia boleh menjelajahi satu tempat terakhir. Mereka pergi ke taman pusat akademi tempat air mancur berdiri. Sersia menggodanya, bertanya apakah ia mengajaknya berkencan di air. Ikse dengan cepat menjawab tidak. Tanpa sepengetahuan mereka, seseorang mengintai di belakang. Sersia mengingatkan Ikse untuk meminta maaf kepada sang orang suci. Kemudian, Ikse berkata ia mengingat sesuatu dari buku dan memiringkan kepala naga yang terukir di dasar air mancur. Air mancur itu terangkat, menyingkap sebuah pintu masuk rahasia. Orang yang mengikuti mereka berlari mendekat untuk bergabung. Sersia terkejut melihat pintu masuk tersembunyi di bawah air mancur tersebut. Ikse menjelaskan bahwa akademi memiliki lapisan yang berbeda-beda. Emilia menduga tempat itu seperti sebuah dungeon dan menyarankan agar mereka masuk ke dalam. Ikse terkejut melihat gadis itu ada di sana setelah ia mencoba melarikan diri. Sersia memarahi tuannya karena tidak menyapa sang orang suci dan menyebutnya tidak sopan, serta memperingatkan bahwa ia bisa mendapat masalah. Emilia menyuruhnya tenang dan memanggil Ikse sebagai pahlawannya. Ikse tampak ketakutan dan bertanya apa maksud perkataannya. Emilia mengingatkannya bahwa Ikse telah menyelamatkannya dan Alice 6 bulan yang lalu. Ia berkata bahwa ia datang hanya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Mendengar Emilia menyebut nama Alice, Ikse bertanya-tanya di mana Alice berada. Alice Carmine adalah pahlawan wanita lain dalam permainan yang akan menghabisinya. Karena keluarganya menjalankan kelompok pedagang terbesar di dunia, pihak gereja hanya bisa mengawasinya dari kejauhan. Ikse berasumsi Emilia datang jauh-jauh hanya untuk menemuinya. Ia menebak gadis itu tidak punya teman, tetapi Sersia membungkam mulutnya. Dengan malu-malu, Emilia menyuruh Ikse untuk memanggilnya Emilia saja. Ia mengajak masuk ke dalam dungeon. Ikse menyuruhnya menunggu. Dengan wajah serius, ia berkata bahwa masih terlalu dini bagi seseorang seperti Emilia untuk masuk. Ia khawatir sesuatu mungkin terjadi seperti gadis itu terluka, dan menyuruhnya kembali ke keamanan ruang kelas. Emilia kemudian mengeluarkan senjata Morning Star pribadinya. Ikse terkejut dan cepat-cepat meminta maaf karena mengira gadis itu datang untuk menyerangnya. Ia tidak percaya dengan apa yang menimpanya akhir-akhir ini. Emilia mencengkram Ikse dan menyeretnya ikut serta. Ia berlari menuju pintu masuk rahasia dan menyuruh Sersia mengikuti. Mereka bertiga memasuki dungeon yang disebut penjara kesuburan banyak wajah. Emilia menyadari adanya untayan jaring di mana-mana. Monster-monster mirip laba-laba muncul dan menyerang. Emilia mencoba melawan, tetapi Sersia menebas mereka dengan cepat. Emilia kagum dengan kekuatannya dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak tertinggal. Ikse menyuruhnya menunggu, tetapi Emilia berlari mendahului ke depan. Ikse dan Sersia panik. Jebakan ada di mana-mana dan Emilia memicu mereka satu persatu. Ia menjadi bersemangat saat melihat sebuah kotak harta karun, tetapi ternyata itu adalah jebakan. Setelah itu, semua orang tampak kelelahan, tetapi sihir penyembuhan milik Emilia menjaga mereka tetap aman. Ikse takjub karena penyembuhannya lebih cepat daripada 6 bulan yang lalu. Namun, Sersia merasa tidak tenang bahkan setelah disembuhkan. Emilia meminta maaf karena terlalu bersemangat. Ia dengan malu-malu mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia melakukan hal seperti ini bersama teman-teman dan mengatakan bahwa ia sangat bersenang-senang. Ikse tidak bisa berkata-kata. Sersia menggoda majikannya dengan bertanya apakah ia senang mendengar hal itu karena ia juga tidak punya teman. Ikse mengingatkannya bahwa sang pelayan pun berada dalam situasi yang sama. Sersia berkata ia punya banyak teman dan bahkan menerima penghargaan dari para ksatria karena kehadiran yang sempurna. Ia sering mengadakan barbeku bersama para pelayan atau pergi berbelanja dengan mereka. Ikse terkejut. Tiba-tiba, Emilia berteriak kepada mereka. Ia menemukan beberapa potongan seragam. Ikse mengira ada seorang murid yang tersesat di dalam dungeon. Sersia berubah wujud untuk menggunakan indera penciumannya yang kuat. Ia berkata seragam itu masih hangat dan ia bisa mencium bau manusia di sana. Emilia menebak murid itu pasti sudah dekat dan berkata mereka harus menyelamatkannya. Ikse tidak mengingat adanya kejadian di mana seorang murid hilang di dalam permainan. Ia bertanya-tanya apakah skenarionya telah berubah karena dirinya. Sama seperti sebelumnya, ia merasa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Emilia berlari ke depan menghancurkan musuh dengan Morning Star miliknya. Ia segera menemukan murid itu, seorang gadis yang terbaring di tanah dikelilingi oleh monster. Ikse menyuruhnya menunggu karena mereka tidak tahu bahaya apa yang ada di depan. Emilia berlari ke arah murid itu dan berkata ia akan menjaganya tetap aman. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di atas mereka. Emilia mendongak dan melihat bos dungeon. Itu adalah ratu berwajah palsu, Bzat.
Ia menggunakan cangkang dari kerabatnya yang sudah mati sebagai senjata untuk mencabik dan memakan mangsanya. Dungeon ini seharusnya ditujukan untuk para pemain di tahap akhir permainan. Karena level Emilia masih rendah, ia nyaris tidak cukup kuat. Ikse menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan lagi. Emilia menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkannya, tetapi Ikse berkata ia tidak bisa melakukan itu. Rute orang suci sangatlah sulit. Ia harus menghadapi monster-monster kuat dan musuh yang bisa menghabisi mereka dalam satu serangan. Sekte Antimilist mengincar para orang suci dan ada prajurit-prajurit hebat yang dulunya merupakan bagian dari gereja. Satu langkah salah bisa dengan mudah membuat sang orang suci terbunuh di dunia ini yang kini telah menjadi nyata bagi sang protagonis. Tidak ada tombol lanjut. Emilia memanggil roh sucinya, Holy Shinnering, dan meminta Ikse untuk mempercayainya. Saat sang bos menerjang, ia menggunakan sihir putih suci tingkat lanjutan. Mata Ikse membelalak kaget. Gadis itu juga memanggil harta suci kelas dunia yang disebut Sanctuary Scarlet untuk menahan monster tersebut. Ia berkata tidak akan ada yang bisa menerobos pertahanannya lagi. Ledakan cahaya besar menyebar ke seluruh area. Ikse ingat bahwa dalam permainan, Emilia adalah seorang penyembuh dan seharusnya berada pada level rendah pada garis waktu saat ini. Namun, gadis itu mampu mengimbanginya tadi saat ia berlari dengan kecepatan penuh. Ia juga telah mengalahkan monster dengan gada miliknya. Sekarang, ia berdiri di depan monster boss dan menahan serangannya. Ikse menebak bahwa gadis itu telah berlatih selama setengah tahun terakhir, agar tidak tertinggal di dunia yang keras ini. Pada saat itu, ia menyadari bahwa gadis itu sama seperti dirinya. Emilia memanggilnya. Ia berkata ia telah bekerja keras untuk meningkatkan penyembuhan dan pertahanannya. Namun, ia tetap tidak bisa menjadi lebih baik dalam sihir penyerangan. Ia memintanya untuk mengalahkan monster itu untuknya. Ikse memutuskan tidak ada pilihan lain. Ceresia baru saja selesai membereskan monster-monster yang lebih kecil. Sang bos kemudian melemparkan pecahan tajam ke arah Ikse. Ia tidak bergerak atau berkedip. Sebelum pecahan itu mencapai matanya, Ceresia meniupnya hingga terpental. Pelayan itu menyuruhnya untuk memberi peringatan jika ia tidak bisa bergerak saat menyiapkan mantra. Ikse berkata ia mempercayainya dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Ia kemudian menyuruh para gadis untuk bersiap karena serangan berikutnya akan sangat besar. Ia memberi isyarat kepada Emilia saat mulai merapalkan mantranya. Emilia bertahan dan mempersiapkan diri. Ikse kemudian menggunakan sihir merah tingkat lanjutan yang disebut Evil Blaze Launch, Equal Gladius. Naga-naga yang terbuat dari api menerjang maju dan melahap monster boss tersebut. Pertempuran berakhir tak lama kemudian. Ikse merayakannya, tetapi para gadis tampak khawatir ketika dungeon mulai bergetar. Ceresia memarahi majikannya karena menggunakan kekuatan terlalu besar. Dungeon itu hampir runtuh. Ikse mengeluarkan keringat dingin. Gadis yang mereka selamatkan berterima kasih karena telah menolongnya. Namun, ia percaya mereka semua akan mati bersama pada akhirnya. Mendengar ini, Emilia menyuruh semua orang untuk tidak menyerah. Ia meminta mereka berkumpul di sekelilingnya dan berkata ia akan melindungi mereka semua. Ikse mencoba menjelaskan bahwa ia hanya berencana untuk melelehkan monsternya. Ceresia terus memarahinya karena membahayakan semua orang. Dungeon itu tidak jadi runtuh menimpa mereka. Seorang penyihir menahan puing-puing yang jatuh dan menjaganya agar tidak menghancurkan kelompok itu. Ikse melihat sekeliling dan menyadari bahwa potongan langit-langit melayang di udara. Penyihir itu kemudian berkata bahwa ia mendengar dari guru-guru lain bahwa beberapa murid hilang. Ketika ia tiba, ia menemukan mereka bersama dalam apa yang ia sebut sebagai aktivitas lawan jenis yang tidak pantas. Kebetulan Ikse berada di atas para gadis saat penyihir itu melihat mereka. Ia berkata bahwa pemuda itu persis seperti rumor yang ia dengar. Ikse segera menyadari bahwa guru inilah yang menghentikan reruntuhan agar tidak jatuh. Saat ia melihat betapa mudahnya wanita itu mengendalikan situasi, ia mulai merasa kesal. Guru itu memanggilnya lancang dan menjatuhkan satu keping reruntuhan ke atas kepala masing-masing dari mereka sebagai hukuman. Setelah itu, ia menyuruh mereka melapor kepada guru wali kelas mereka dan mengatakan bahwa mereka telah ditemukan oleh instruktur Zenis. Ikse merasa nama itu terdengar akrab, seolah ia pernah mendengarnya sebelumnya. Denis kemudian menatap lurus ke arahnya dan memanggilnya. Ia menyuruhnya untuk lebih memperhatikan hatinya karena itu adalah sumber sihir. Jika ia belajar mengendalikannya dengan baik, ia akan menjadi jauh lebih kuat. Ikse berkata bahwa ia mengerti. Pada akhirnya, apa yang tampak seperti situasi berbahaya ternyata hanyalah acara penyelamatan murid biasa. Saat mereka melangkah keluar, gadis yang mereka selamatkan berkata bahwa situasi telah mengambil belokan yang tidak terduga. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seorang orang suci.
Ia memberitahu Dennis bahwa gurunya itu bisa saja membiarkan mereka mati di sana. Dennis berkata ia tidak akan pernah diam saja melihat muridnya yang lucu dan berharga mati. Ia mengingatkannya tentang apa yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Pada saat itu, seseorang bertindak tanpa berpikir dan mencoba menghabisi Santa Olia. Upaya itu gagal dan penyerangnya dihabisi oleh orang yang tidak dikenal. Gadis itu berkata ia tidak bisa melupakan kejadian itu. Ia bahkan sempat berencana untuk menebas mereka bersama dengan para orang suci. Karena masih ada faktor-faktor yang tidak pasti, Dennis berkata mereka harus mengubah rencana mereka. Mereka perlu masuk ke akademi dan bersiap dengan hati-hati untuk pembunuhan tersebut. Gadis itu berkata ia sudah belajar banyak tentang kekuatan Santa Emilia. Untuk misi pertamanya, ia percaya itu sudah merupakan pencapaian besar. Ia juga mengatakan semua orang di sana, termasuk Ikse, lebih kuat dari yang mereka duga. Meski begitu, ia percaya pihak mereka lebih kuat. Ia mengklaim bisa saja menggorok leher mereka jika ia mau. Gadis itu ternyata adalah anggota Deores, yang dikenal sebagai Nashing Alot. Dennis berkata jika Alot melakukannya saat itu, kematian mereka akan dianggap sebagai kecelakaan. Ia mengingatkannya bahwa hari Melissa sudah dekat. Dennis kemudian bertanya kepada yang lain di belakangnya, apakah mereka tahu apa yang akan terjadi jika seorang orang suci mati pada hari peringatan kedatangan Milist. Ia menjelaskan bahwa akan ada acara temu sapa untuk semua murid tahun pertama dan keamanan akan longgar. Keluarga kecil mereka dari Deores sudah masuk ke akademi. Setiap anggota Deores telah berkumpul di sana. Untuk pertama kalinya, mereka akan menjalankan misi bersama. Namun, setelah semua kesulitan yang mereka lalui untuk menyelinap ke akademi, Alot hampir saja membongkar identitas mereka. Salah satu anggota berkata mereka telah mengubah rencana terlalu sering. Yang lain berkata berisiko melakukan kontak dengan sang orang suci dengan cara seperti itu. Dennis berkata semuanya baik-baik saja. Ia meyakinkan mereka bahwa murid tersayangnya tidak membongkar identitas mereka. Lagi pula, gereja Milist bukanlah satu kelompok yang bersatu. Dennis sendiri adalah pemimpin organisasi tersebut. Ia dikenal sebagai permaisuri jarum. Ia mengingatkan semua orang bahwa misi mereka akan berlangsung pada hari pertama musim semi saat Aurora Milist, hari festival Fajar. Tujuan mereka adalah menghabisi sang orang suci bernama Emilia dan mengungkap nama Deores kepada dunia pada hari suci itu. Mereka berencana mengubah utusan sang dewi menjadi tumbal. Sementara itu, Emilia memberitahu Ikse dan Sersia bahwa ia akan pergi ke ruang kelas yang berbeda untuk kelasnya. Sebelum pergi, ia mencoba menarik perhatian Ikse, ragu-ragu untuk pergi. Pemuda itu bersikap dingin dan menjauh, yang membuat suasana menjadi canggung. Melihat ini, Sersia memukul punggungnya terlalu keras. Cukup untuk mematahkan punggungnya. Pukulan itu membuat Ikse mengerang kesakitan, tetapi itu juga mendorongnya untuk mengumpulkan keberanian mengatakan sesuatu. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Emilia dengan benar dan berharap mereka bisa bertemu lagi nanti. Emilia tampak bahagia setelah mendengar ucapan perpisahan itu. Setelah mereka berpisah, Sersia mulai bertanya-tanya tentang gadis yang mereka selamatkan tadi. Ia bertanya apa yang mungkin terjadi padanya. Ikse menebak bahwa gadis itu mungkin pergi ke kelasnya sendiri sama seperti murid-murid lainnya. Ketika Ikse dan Sersia memasuki ruang kelas mereka, murid-murid lain segera mulai membicarakannya dengan buruk. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi mereka sudah mendengar rumor bahwa ia adalah pembuat masalah. Mereka juga menyadari bahwa ia datang terlambat di hari pertamanya. Karena itu, mereka berasumsi ia adalah bangsawan yang manja dan sombong. Beberapa murid berpikir jika ada yang membuatnya menangis, orang tuanya akan menangkap mereka. Mendengar komentar-komentar ini membuat Sersia marah. Ia berubah ke wujud taringnya dan menggeram pada para murid untuk memperingatkan mereka. Pada saat itu, seseorang membentak Ikse dengan suara yang tegas. Bentakan tiba-tiba itu membuat Ikse mengeluarkan keringat dingin. Ia segera meminta wanita itu untuk memberinya kelonggaran. Wanita itu mengingatkannya bahwa ia adalah seorang bangsawan namun ia sudah membolos kelas di hari pertama. Ia menyebut perilakunya tidak tahu malu. Ikse memintanya setidaknya menunggu dan memarahinya nanti. Melihat gadis itu mengumpat padanya membantu Ikse mengingat siapa dia. Dia adalah Clara Grace, putri ketiga dari Adipati Grace. Ia memiliki rasa keadilan yang kuat dan ingin menjadi seorang ksatria. Ikse ingat bahwa dia bukan salah satu pahlawan wanita, melainkan sekutu terpercaya dari karakter utama. Clara menjadi marah dan mempertanyakan Ikse. Ia bertanya bagaimana ia bisa menyebut dirinya calon ksatria ketika ia datang terlambat pada hari pertama kelas. Ikse memberikan permintaan maaf yang santai dan berkata ia tidak bermaksud menyinggungnya. Sersia menambahkan bahwa mereka sudah meminta maaf kepada guru. Clara tidak bisa menerima jawaban mereka. Ia mengingatkan mereka bahwa kadet ksatria dari Vandile dimaksudkan,
untuk melindungi ibu kota kerajaan. Ia menunjukkan bahwa mengatakan maaf tidak akan membantu warga yang dirugikan oleh bandit atau monster. Ceresia merasa terkejut karena kata-kata Clara masuk akal. Clara kemudian berkata ia tidak percaya mereka datang jauh-jauh ke ibu kota hanya untuk bersikap lemah. Yang lain tetap diam dan tampak gugup. Ceresia bertanya apakah Clara menyebut mereka lemah. Ikse memberi isyarat agar Ceresia menanggapi. Ceresia angkat bicara dan berkata majikannya bisa saja bebal, bodoh, penakut, dan pelit. Ikse akhirnya menerima penghinaan itu. Meski begitu, Ceresia percaya bahwa majikannya lebih kuat daripada Clara. Clara menyebutnya tidak sopan dan mencoba mendebat, namun ia segera terdiam. Ia mengatupkan giginya rapat-rapat dan bertanya apakah mereka bersedia melawannya. Ikse hanya mengawasinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ceresia bertanya apakah Clara merasa takut untuk bertarung menggunakan pedang daripada hanya kata-kata. Clara menjawab bahwa seorang ksatria seperti dirinya tidak akan pernah merasa takut. Kedua gadis itu bergerak mendekat hingga kepala mereka bersentuhan. Ceresia memberikan kesempatan kepada Clara untuk mundur dan pergi. Clara menjawab bahwa ordo kesatria yang lembek dari Vandile tidak akan menjadi tandingan baginya. Seorang guru laki-laki yang keras muncul dan menghentikan pertengkaran antara kedua gadis tersebut. Ia menggunakan sebuah buku untuk memukul kepala mereka guna menarik perhatian. Ia mengingatkan mereka bahwa kelas ilmu pedang mereka akan berakhir keesokan harinya, dan menyuruh mereka untuk menguji kekuatan masing-masing. Kedua gadis itu pun setuju. Ikse tetap berada di kursinya dan berbicara dengan sang guru. Kemudian Clara menoleh ke arahnya dan mengatakan bahwa ini akan menjadi sebuah duel. Ceresia menyuruh majikannya untuk mengalahkan Clara. Ikse berdiri dengan terkejut. Ia tidak percaya bahwa dialah yang akan bertarung. Clara berkata bahwa meskipun ia sedang dalam kondisi buruk, ia tidak akan mengarahkan bilah pedangnya kepada rakyat jelata. Ceresia bertanya apa yang akan ia lakukan jika ia kalah. Clara berkata bahwa ia bisa menjadikan Ikse pelayannya. Ia memberitahu pemuda itu bahwa ia bebas memilih apa yang harus dilakukan. Ia percaya dirinya tidak akan kalah karena ia mengikuti jalan keadilan. Guru itu memukul mereka lagi dengan buku dan menyuruh mereka duduk. Malam itu di kediaman keluarga Vandile, Ceresia sedang membersihkan diri dan bertanya kepada majikannya apakah ia benar-benar ingin mengetahui masalah tersebut. Sang pelayan sudah tahu bahwa Ikse sebenarnya tidak membutuhkannya. Ikse bertanya apa maksudnya. Ceresia menjelaskan bahwa ia sedang membicarakan titik lemah dari hal itu. Ikse menjawab bahwa ia tidak membutuhkannya. Ia menyeringai saat memikirkan bagaimana ia sudah mengetahui tentang perselisihan Clara dengan keluarganya. Ia merasa tidak ada kesenangan dalam menggunakan hal itu untuk menggoyahkan mentalnya demi kemenangan. Jika ia tidak salah ingat, sesuatu telah terjadi di rumah Clara setahun sebelum ia mendaftar sekolah. Telah terjadi sebuah duel untuk menentukan urutan kekuatan. Clara kalah dari adik perempuannya sendiri. Di dalam keluarga Grace, kekuatan adalah segalanya. Clara berdiri mematung karena terkejut setelah kekalahannya. Keluarga Grace terdiri dari pria dan wanita bertubuh besar yang tampak kasar dan kuat. Bahkan anjing-anjing mereka pun berukuran besar. Clara berbeda dari mereka. Keluarga tersebut memimpin ksatria Grace yang melawan penjahat serta monster dan menjaga perbatasan. Clara ingin tumbuh lebih kuat dan berguna bagi keluarganya. Ia bahkan mengambil tugas-tugas yang tidak disukai orang lain, seperti pekerjaan administrasi. Kemudian, kepala keluarga yang merupakan ayahnya menyuruhnya pergi ke akademi karena ia berbeda. Sang ayah berkata bahwa ia cerdas dan harus melihat dunia yang lebih luas. Clara tidak mendengar bagian terakhir itu, pikirannya sedang kalut. Ia percaya bahwa ia sedang diusir dari rumah secara halus. Karena hal ini, ia ingin menjadi lebih kuat dan bisa berdiri di samping keluarganya. Ia yakin jika ia berkembang di akademi, mereka akan menerimanya. Ia berlatih keras setiap hari. Ia tahu bahwa jika ia kalah di akademi, ia tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Ia tidak boleh kalah lagi. Keesokan harinya, Ikse dan Clara saling berhadapan di lapangan latihan halaman akademi. Clara berkata ia mendengar bahwa dulu Ikse adalah orang yang tidak berguna. Ikse menjawab bahwa itu hanya berarti siapapun bisa menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Arlette berjalan melewati kerumunan dan bertanya apakah ada yang ingin bertaruh untuk Ikse. Ia mengatakan bahwa taruhannya belum seimbang. Seorang murid berkata keluarga Grace memiliki rekam jejak pertempuran yang luar biasa. Murid lain mengatakan bahwa mereka tidak pernah membiarkan musuh melewati perbatasan dan Clara sudah memiliki pengalaman tempur yang nyata. Murid ketiga berkata nama Vandile dulu dikenal sebagai yang terkuat, namun rusak karena reputasi buruk sang putra. Para murid setuju bahwa bertaruh pada Ikse tidak akan berakhir baik. Mereka percaya satu-satunya hal yang layak ditonton adalah pertarungan itu sendiri. Kemudian seseorang mengangkat tangan dan berkata akan bertaruh untuk Ikse.
Arlette terkejut saat melihat siapa orang itu. Ternyata adalah sang orang suci, Emilia. Gadis itu senang melihat Arlette dalam keadaan baik. Alice duduk di sampingnya. Ikse menghunus pedangnya dan mengeluh tentang kebisingan yang ada. Clara berkata itu tidak masalah. Ia yakin bisa menebas apapun dengan satu serangan. Ikse menyuruhnya untuk memulai. Keduanya mengambil posisi siaga. Angin berkumpul di sekitar Clara saat ia mengangkat pedangnya di atas kepala. Ikse tetap tenang dan memegang pedangnya tegak lurus di depannya dengan senyum yang mantap. Clara berkata pemuda itu salah jika berpikir bisa menghentikan serangannya. Namun, Ikse sudah menyiapkan cara untuk membalas ilmu pedang Grace. Malam sebelumnya, Ikse dipukuli oleh Ceresia. Sang pelayan menang lagi. Ia berkata bahwa ia hanya menunjukkan dasar-dasar dari ilmu pedang Grace kepada majikannya. Ia menjelaskan bahwa penggunanya akan memperkuat tubuh mereka dan melangkah maju dengan kekuatan penuh. Saat digunakan, rambut merah mereka bergerak seperti api. Itulah sebabnya orang-orang menganggapnya indah. Ikse merasa bingung dan bertanya bagaimana Ceresia bisa menggunakannya. Sang pelayan menjelaskan bahwa seseorang dari keluarga Grace pernah dikirim ke tempat mereka dulu sekali. Ikse mengira orang itu yang telah mengajarinya. Ceresia berkata ia hanya sekadar menirunya. Ia melihatnya sekali dan langsung memahaminya. Ia mengingatkan majikannya bahwa tubuhnya tidak bisa melepaskan sihir keluar. Jadi ia hanya bisa menggunakan sihir penguatan. Begitulah cara kerjanya. Namun hal itu sangat cocok untuknya. Ikse masih khawatir untuk mendapatkan kemenangan yang sempurna. Ia berpikir untuk menggunakan jurus terkuatnya di bagian akhir. Ceresia menyuruhnya untuk mencoba yang terbaik. Dalam pertandingan pedang, Ikse menang hampir sepanjang waktu karena dididik oleh pelayannya. Ikse berdiri lagi dan meminta latihan tambahan. Ceresia berkata dengan sombong bahwa ia akan menambah kemenangan lagi dalam rekornya. Kembali ke masa sekarang, Ikse berkata seorang musuh hanya berarti jika ia menghadapinya secara langsung. Ia berdiri kokoh saat Clara menerjang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Gadis itu berteriak saat menggunakan teknik pedang keluarganya. Ikse sudah menduga ia akan menyerang seperti itu dan merasa yakin karena ia memiliki serangan balasan yang siap. Namun, ia tidak menyangka pedang gadis itu bergerak begitu cepat. Clara menggunakan jurus yang disebut tebasan guntur. Ikse terkejut oleh kecepatannya. Namun ia masih berhasil menghindar di saat-saat terakhir. Serangan itu justru menghantam tanah. Kerumunan orang terkejut melihat betapa cepat Clara bergerak. Mereka berpikir ilmu pedang Grace dan sihir penguatan keluarga Grace terlalu kuat. Mereka mulai menghina Ikse dan berharap ia kalah dalam pertarungan. Clara menarik nafas dalam-dalam dan mendapatkan kembali fokusnya setelah menyerang. Ia menyadari bahwa Ikse telah menghindari serangannya. Ia mulai berpikir berlebihan. Ia bertanya-tanya bagaimana pemuda itu bisa menghindarinya. Ia mempertanyakan apakah waktunya yang lambat atau ada alasan lain. Ia berhenti ketika menyadari bahwa ia mulai berpikir berlebihan lagi. Ia tahu jika ini terus berlanjut, ia akan mengulangi apa yang terjadi sebelumnya saat ia kalah dari adiknya. Jurusnya, tebasan guntur, menghabiskan banyak stamina dan membuatnya tidak terlindungi. Ia kini berada dalam posisi rentan. Para penonton tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam arena karena awan debu menutupi area tersebut. Mereka berasumsi bahwa Ikse sudah mati. Untuk menyembunyikan kondisinya yang melemah setelah menggunakan tekniknya, Clara juga menciptakan awan debu yang besar. Ia kemudian memeriksa keberadaan Ikse dan melihatnya berdiri dengan pedang masih di dalam sarungnya. Tangannya berada di dekat gagang. Hal ini membingungkannya dan ia bertanya apa yang pemuda itu lakukan. Ikse menjelaskan bahwa ia tahu teknik gadis itu membutuhkan waktu untuk pulih. Jadi ia telah menunggu. Clara menjadi marah dan menganggap kata-katanya sebagai upaya lemah untuk memprovokasi. Namun, teknik ini adalah satu-satunya pilihannya. Jadi ia melancarkan serangan lagi. Ikse menanggapi dengan mengatakan bahwa babak selanjutnya telah dimulai. Saat Clara menerjang ke arahnya, Ikse teringat bagaimana di dalam permainan jurus ini tampak seperti terjangan lurus yang sederhana. Kenyataannya, ia memahami kebenaran di baliknya. Clara menggunakan sihir angin untuk meningkatkan kecepatannya dan kemudian beralih ke sihir penguatan. Jika ia gagal mengendalikan sihirnya dengan benar, tubuhnya bisa terkoyak. Itu adalah teknik yang berbahaya untuk digunakan. Bahkan memikirkannya saja membuat Ikse merasa tidak nyaman. Ikse sering memikirkan tentang kematian. Sejak ia bereinkarnasi sebagai Ikse 3 tahun lalu, seorang penjahat yang ditakdirkan mati di akademi, ia terus bertanya-tanya apakah ia akan mati tidak peduli apa yang ia lakukan. Namun, selama pertempuran, ia mampu melupakan pikiran-pikiran itu. Pada saat-saat tersebut, ia menunjukkan ekspresi yang fokus dan bersemangat yang mengejutkan Clara. Ikse kemudian menghunus pedangnya dan menyerang. Ia menghancurkan pedang kayu Clara, membuat serpihannya beterbangan.
Clara menyadari bahwa Ikse telah menggunakan variasi dari tebasan guntur. Ia memperhatikan bahwa pemuda itu menerapkan sihir angin hanya pada pedangnya, bukan pada tubuhnya, dan memahami bahwa pemuda itu telah menggunakan teknik mencabut pedang. Ia tidak ingat pemuda itu menunjukkan hal seperti itu selama serangan pertamanya. Ia merasa sulit percaya bahwa pemuda itu telah mempelajari dan membalas tekniknya begitu cepat. Clara menundukkan kepalanya dan menerima kekalahannya, lalu jatuh terduduk di tanah sementara Ikse berdiri di belakangnya. Semua orang yang menonton terdiam selama beberapa detik karena terkejut. Tak lama kemudian, mereka mulai menuduh Ikse merusak pedang kayu Clara. Mereka mengklaim pertandingan itu telah dicurangi dan menuntut pengembalian uang taruhan. Mereka tidak percaya pemuda itu bertindak sejauh itu untuk menang. Ikse menjadi marah dan menyuruh mereka berhenti, bertanya-tanya mengapa hal-hal selalu berakhir seperti itu. Alice bereaksi dengan seringai setelah menang. Emilia juga menerima kemenangannya, namun lebih fokus pada kebisingan dari keluhan para murid yang membuatnya sulit mendengar apapun dengan jelas. Arlette juga menerima bagian kemenangannya. Seorang anak laki-laki berambut hitam yang menonton dari sebuah gedung melalui jendela juga menang, dan seorang gadis dengan mahkota mengamati pertandingan tersebut dari sebuah ruangan yang dijaga ketat. Kembali di arena, Clara berkata bahwa ia lemah. Ikse tidak menanggapi. Gadis itu mengulangi bahwa ia lemah dan bertanya mengapa Ikse begitu kuat. Sebagai tanggapan, Ikse dengan tegas meraih lengan kirinya dan membantunya berdiri, yang membuat gadis itu terkejut. Ia menyuruhnya untuk tidak merasa putus asa. Ia menjelaskan bahwa upaya yang telah ia lakukan dalam merencanakan serangan balasan bersama Sersia akan tampak sia-sia karena itu tidak akan berhasil untuk kedua kalinya melawan gadis itu. Ia kemudian mengambil sarung pedang gadis itu dan mengembalikannya. Ia menunjukkan bahwa jika saja Clara tidak ragu-ragu selama serangan pertamanya, ia pasti sudah memenangkan pertandingan. Meski begitu, ia tidak melihat kekalahan gadis itu sebagai kehilangan yang sesungguhnya karena ia percaya bahwa kehilangan yang nyata hanya terjadi ketika seseorang meninggal. Ia menambahkan bahwa selama gadis itu masih hidup, ia masih memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Kata-katanya membantu Clara menyadari sesuatu yang penting. Ia bertanya apakah pemuda itu percaya ia bisa menjadi lebih kuat. Ikse menegaskan bahwa siapapun bisa berkembang. Clara tersenyum dan menerima pandangannya. Tiba-tiba, Sersia tiba dan mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Clara untuk melaksanakan tugasnya. Munculnya yang tiba-tiba mengejutkan Clara. Sersia kemudian memegang Clara dan menariknya pergi. Bingung, Clara bertanya apa yang sedang terjadi. Sersia menjelaskan bahwa sudah waktunya bagi Clara untuk memulai perannya sebagai pelayan sebagai bagian dari hukumannya. Beberapa waktu kemudian setelah sekolah usai, Ikse terkejut melihat para gadis itu lagi. Clara sedang mengeluh kepada Sersia tentang pakaian yang telah diberikan kepadanya. Ia berkata bisa menerima seragam pelayan, namun pakaian yang diberikan Sersia tidak lengkap. Pakaian itu memperlihatkan sebagian besar kulitnya. Emilia juga ada di sana dan tampak terkejut. Clara terus mengeluh bahwa seragam tersebut memiliki kain yang sangat sedikit. Sersia menyuruhnya untuk memakainya sebagai bagian dari menjadi pelayan keluarga Vandal. Clara menjadi kesal dan berjanji akan membalas Sersia atas penghinaan ini. Yang lebih penting, Clara ingin bertanya apakah ia benar-benar bisa menjadi lebih kuat. Saat ia berbalik ke arahnya, gerakannya menarik perhatian pemuda itu dan Ikse dengan cepat mencoba memalingkan wajah. Sersia kemudian berubah pikiran dan berkata bahwa Ikse tidak diizinkan untuk melihat Clara. Emilia terkejut dan memandang dirinya sendiri sebagai perbandingan. Clara kemudian memegangi Ikse dan bertanya lagi tentang cara menjadi lebih kuat. Emilia menyarankan agar Clara memakai pakaian gadis suci saja. Sersia turun tangan dan menutupi pandangan Ikse untuk menghentikannya melihat. Situasi tersebut baru berhenti ketika seorang guru tiba dan menggunakan bukunya untuk memukul mereka, menyuruh mereka pulang. Sementara itu, di gang belakang akademi, Alice dikelilingi oleh murid-murid lain. Ia mengeluh betapa berisiknya keluarga Vandile. Seorang murid yang sangat mirip dengan Ikse angkat bicara dan menyalahkan laporan Alice sebagai penyebab hilangnya warisan dan rencana masa depannya. Gadis itu menjelaskan bahwa tujuannya adalah menjadi komandan ksatria Vandile berikutnya. Tak lama kemudian, Ikse mendapati dirinya berada di tengah-tengah para gadis. Saat mereka berdebat, Emilia bertanya mengapa Clara mengenakan pakaian pelayan di hari liburnya. Clara berkata Sersia memberitahunya bahwa mengenakan pakaian itu akan membuat Ikse memberinya latihan tambahan nanti. Sersia tidak yakin apakah ia benar-benar mengatakan hal itu. Clara kemudian bertanya mengapa yang lainnya memakai pakaian biasa. Emilia berkata ia ingin menyembunyikan identitasnya dengan berpakaian normal. Sersia berkata ia memakai pakaian santai karena ini adalah hari liburnya juga. Sudah 3 tahun sejak protagonis terlahir kembali sebagai penjahat yang seharusnya mati dalam cerita utama permainan. Ceritanya sudah dimulai,
Namun Ikse mendapati dirinya duduk bersama para gadis menikmati kopi dan roti. Ia masih belum terbiasa dengan kehidupan yang tenang, namun ia memiliki alasan untuk berada di sana. Clara ingat bahwa Emilia hanya memanggil Ikse dan bertanya-tanya apakah tidak apa-apa jika ia dan Sersia ikut serta. Emilia berkata bahwa memiliki lebih banyak orang membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Ikse ingat bahwa seseorang telah memanggilnya melalui Emilia. Orang itu adalah Alice Carmine, putri dari seorang markuis dan pewaris perusahaan Carmine, perusahaan terbesar di benua itu. Pertemuan ini menandai awal konflik antara Ikse dan karakter utama, Julius. Ini adalah risiko lain yang bisa berujung pada kematiannya. Ikse sudah tahu mengapa Alice memanggilnya, dan wajahnya menjadi pucat saat ia teringat masa lalu. Ketika ia masih muda, ia pernah menimbulkan masalah dengan sebuah insiden lamaran. Kemudian, ia melelehkan pedang Alice saat ia menyelamatkan gadis-gadis itu setengah tahun yang lalu. Ia baru mengetahui belakangan bahwa pedang itu adalah barang pusaka yang terkenal. Ketika Sersia mendengar hal ini, ia mematung karena terkejut. Sejak mendaftar sekolah, Ikse selalu menghindari Alice. Namun, ia tidak bisa menolak ketika Emilia memintanya untuk datang. Alice tiba-tiba muncul di belakangnya. Ikse merasakan ketegangan di udara dan berbalik untuk menyapanya. Gadis itu menyambutnya di kafe miliknya, Adelheid. Ikse terkejut saat mengetahui bahwa kafe itu adalah miliknya. Sersia memberitahu Alice bahwa ia masih belum memahami sebagian dari pelajaran mereka. Clara mengeluh bahwa Sersia selalu mengandalkan Alice, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia juga memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Ia bertanya tentang tarif untuk menunggangi naga tahun ini. Sersia menertawakannya. Emilia kemudian bertanya-tanya apa yang sebaiknya ia tanyakan kepada Alice. Alice mengatakan bahwa Sersia sedang mempelajari perhitungan pajak dan menawarkan untuk membantunya nanti. Ia memberitahu Clara bahwa naga-naga milik keluarga Grace berukuran besar dan dalam kondisi baik, jadi meskipun harganya naik 20%, naga-naga itu akan tetap laku keras. Ia juga memberitahu Emilia untuk tidak memaksakan diri agar bisa mengimbangi orang lain. Ikse merasa terkejut. Ia tidak menyangka gadis-gadis itu bisa akrab dengan Alice. Ia bisa memahami Emilia, tetapi yang lainnya membuatnya terheran-heran. Clara bertanya kemana saja ia pergi setelah kelas usai. Sersia mengatakan karena hal itulah mereka mengadakan malam para gadis setiap hari. Emilia juga merasa penasaran dan ingin pergi bersamanya. Ikse tidak bisa menceritakan kebenarannya. Ia telah tersesat setiap hari sambil merasa emosional saat melihat pemandangan yang mengingatkannya pada permainan. Ia mulai berkeringat dan ragu-ragu. Ia segera mengubah topik dan bertanya kepada Alice apakah gadis itu memanggilnya karena urusan pedang dari setengah tahun yang lalu. Alice bertanya pedang mana yang ia maksud, lalu teringat akan pedang pusaka, Carmine. Ia mengatakan bahwa masalah itu sudah diurus dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, ia dan yang lainnya tahu bahwa masalah itu belum terselesaikan sama sekali. Ia mendekat dan berkata bahwa pemuda itu akan segera memahami mengapa ia memanggilnya. Untuk saat ini, ia menyuruhnya untuk bersantai bersama semua orang. Ikse terus melanjutkan percakapan. Ia bertanya kepada Clara apakah ia sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Clara mengatakan keluarganya buruk dalam tugas-tugas administratif. Jadi, mereka menyuruhnya menangani hal itu karena ia adalah yang paling mampu. Ikse mencoba melanjutkan, tetapi ia menyadari orang-orang sedang menatap mereka. Orang lain di ruangan itu telah mengenalinya. Mereka mulai panik dan saling menyuruh untuk pergi sebelum amarahnya menyebabkan penangkapan lainnya. Seseorang berkata bahwa seorang teman telah dibawa oleh para ksatria meskipun ia tidak bersalah. Semua itu karena Ikse. Ikse dan gadis itu berhenti berbicara. Sersia, yang wajahnya menempel di atas buku yang terbuka, bertanya apakah ia harus pergi dan memukul orang-orang itu seperti sebelumnya. Ikse menyuruhnya untuk fokus belajar. Ia berpikir bahwa kemanapun ia pergi, keadaannya selalu seperti ini. Ordo Kesatria Vandile menangani keamanan ibu kota kerajaan dan memegang kekuasaan besar. Orang-orang mengatakan keluarga Vandile lebih buruk daripada penjahat. Saat Ikse memuji kopinya, Alice fokus pada suara-suara di luar. Ia mendengar seseorang bergerak ke arah bayang-bayang dan wajahnya menjadi serius. Ia menarik Ikse dan menyuruhnya duduk dengan benar. Kemudian ia meminta perhatian semua orang. Ia menyatakan bahwa ia adalah pemilik toko tersebut dan tidak akan mengizinkan perilaku buruk apapun, bahkan dari keluarga Vandile. Ia menyuruh semua orang untuk bersantai dan menikmati waktu sementara roti sedang dipanggang. Ia juga berkata bahwa jika ada yang menimbulkan masalah, ia sendiri yang akan menanganinya. Ia berbicara sambil terbata-bata dalam kata-katanya. Kemudian ia mengeluarkan sebilah pisau dan berkata ia akan menusuk siapapun yang membuat kekacauan. Para pelanggan mematung sejenak, lalu mulai bersorak.
Mereka mengatakan toko itu aman di bawah perlindungan Sang Marquise. Mereka berkata keluarga Vandile bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti dan berterima kasih kepada Alice, karena telah membuat mereka merasa aman. Ikse juga berterima kasih kepadanya dan gadis itu tersenyum padanya. Alice berkata bahwa ketika Ikse menyelamatkannya sebelumnya, ia tahu pemuda itu bukan orang jahat. Kemudian ia menyadari bahwa ia mungkin telah bertindak terlalu jauh saat mencoba terlihat keren. Clara berkata itu tetap bagus. Sersia menyadari ada cara yang lebih baik untuk membungkam orang daripada berkelahi dengan mereka. Alice kemudian tersenyum dengan cara yang licik dan berkata bahwa ini bisa membantunya membangun koneksi dengan keluarga Vandile dan keluarga Grace. Jika ia juga mendapatkan persetujuan dari sang orang suci, masa depan tokonya akan terjamin. Ikse merasa terkejut saat melihat ekspresi liciknya. Emilia berkata Ikse terkadang juga memasang wajah seperti itu. Alice kemudian menoleh ke arah Emilia dan berkata ia khawatir Emilia belum memiliki teman. Ia menyuruhnya untuk mencoba mencari teman demi masa depan. Emilia menjelaskan bahwa orang-orang biasanya menghindarinya, tetapi Arlette selalu baik kepadanya. Ikse mengira yang dimaksud adalah gadis yang diselamatkan Emilia saat upacara penerimaan. Clara bertanya apakah mereka sedang membicarakan dungeon bawah tanah. Ia berkata ia juga ingin bertarung. Alice menyuruh mereka menunggu sedikit lebih lama karena ia masih bekerja. Ia mengatakan semuanya gratis selagi mereka menunggu. Ikse setuju dan berkata ia akan tetap tinggal. Karena ini adalah toko Alice, mereka terhubung dalam satu cara. Tempat ini juga terasa penting bagi Ikse di dalam toko tersebut. Pemain bisa membeli dan menjual banyak hal, mulai dari barang penyembuhan hingga perlengkapan. Apapun rute yang diambil, pemain selalu datang ke sini. Ketika pertarungan antara pahlawan dan penjahat dimulai, pemain yang mengikuti rute Alice menghadapi musuh yang sekuat mereka yang ada di rute orang suci. Area tersebut penuh dengan bahaya dengan pedagang mencurigakan, tentara bayaran, dan sebuah arena. Di suatu tempat di luar sana, karakter utama akan menemukan cara untuk menangani segalanya. Ikse mencoba mengingat bagaimana peristiwa di toko itu dimulai, tetapi seseorang tiba-tiba melangkah masuk. Gadis itu terlihat hampir sama dengannya. Ia menyuruh pihak toko untuk menyerahkan alat sihir yang disebut batu suara kepada keluarga Vandile. Dua anak laki-laki bertubuh kekar berdiri bersamanya. Alice berkata bahwa mereka akhirnya tiba. Ikse kemudian teringat apa yang terjadi di dalam permainan. Bawahannya sendiri seharusnya masuk ke toko dan melakukan hal ini. Ia terdiam. Ia tidak menyangka peristiwa itu terjadi secepat ini atau dengan cara seperti ini. Gadis itu bereaksi terhadap laporan Alice dan berkata ia telah kehilangan warisannya. Alice menjawab bahwa sudah menjadi tugas kelompok gadis itu untuk menjaga sang orang suci sementara mereka pergi. Ia berkata ia ingin menghindari masalah yang lebih besar. Ikse ingat bahwa karakter utama, Julius, seharusnya menyelamatkan Alice selama kejadian ini, tetapi Julius tidak ada di toko. Ikse juga merasa ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Alice kemudian berkata inilah alasan ia memanggilnya ke toko. Ikse tidak punya pilihan selain setuju. Ia sudah mengubah alur kejadian dan menyimpang dari jalur aslinya. Ia berkata ia merasa tidak tenang ketika segala sesuatunya tidak mengikuti rencana. Gadis itu berkata ia akan menangani hal-hal dengan benar agar pemuda itu tidak khawatir. Ikse merasa terkejut karena Lelais yang biasanya mengikuti perintah berani membalas ucapannya. Leles menyuruhnya untuk tidak berpura benar menjadi orang baik sekarang. Alice meminta maaf kepada Ikse dan mengatakan ia tidak ingin ada masalah dengan keluarga Vandile. Ikse berkata itu adalah masalah keluarganya. Ia menambahkan bahwa gadis itu bisa menyerahkan sisanya kepadanya. Alice setuju, meskipun ia tampak terkejut. Ikse berkata keadaan akan menjadi kacau. Leles berkata mereka akan menyelesaikannya dengan cara keluarga Vandile. Ia menghunus pedangnya dan berkata itu akan menjadi sebuah duel. Ia dan kelompoknya akan mempertaruhkan segalanya. Jika ia menang, ia akan mengambil posisi pemuda itu. Rekan-rekannya bersiap untuk bertarung. Ikse berkata ia tidak peduli dengan peringkat, tetapi ia tidak akan mundur dari sebuah duel. Sersia juga bersiap-siap. Ikse kemudian berkata ia akan melawan mereka bertiga sendirian. Ia berkata ia ingin menunjukkan seberapa kuat dirinya. Alice menyuruh mereka membawa pertarungan keluar toko, jadi mereka pergi ke jalan terdekat. Ikse menghadapi Leles dan dua pengikutnya. Saat Emilia mengawasi mereka, ia menyadari bahwa Ikse dan Leles terlihat mirip dan tampak akrab satu sama lain. Leles memiliki tatapan seorang gadis yang cemburu. Yang lainnya pindah ke meja luar ruangan untuk menonton. Sersia menjelaskan bahwa Leles berasal dari keluarga cabang dan secara teknis adalah sepupu Ikse. Clara kemudian menyadari bahwa Ikse akan terlihat seperti itu jika ia adalah seorang gadis. Sersia mengeluh bahwa rasa rotinya menjadi buruk karena ulah Leles. Ia kemudian bertanya apa itu batu suara.
Clara menjelaskan bahwa itu adalah alat sihir yang memungkinkan orang berkomunikasi dari jarak jauh. Emilia menyadari ia bisa menggunakannya untuk menelepon seseorang di malam hari dan menginginkannya. Clara menyuruhnya tenang karena tidak mudah untuk mendapatkannya. Ia menjelaskan bahwa pengguna membutuhkan batu sihir yang sangat cocok dan harganya lebih tinggi daripada pendapatan tahunan seorang bangsawan. Emilia merasa kecewa. Alice melangkah di antara Ikse dan Leles dan menyatakan bahwa keluarga Carmine akan mengawasi duel tersebut. Ikse meminta maaf karena teman-temannya berisik. Leles bereaksi dengan marah. Ia mengingatkannya bahwa mereka dulu senang memukuli pembuat masalah dan sekarang pemuda itu telah berubah. Ikse berkata ia ingat masa-masa itu, tetapi ia mengakui hari-hari itu tidak lagi terasa benar baginya. Leles membakar bilah pedangnya dan bertanya apa maksudnya. Ia menggunakan mantra sihir merah tingkat pemula yang disebut Flash Fire. Sebuah bola api terbang dari bilah pedangnya ke arah Ikse. Pada saat yang sama, salah satu rekannya menggunakan sihir tanah dan yang lainnya menerjang maju dengan sebuah pedang besar. Ikse mengamati ketiga serangan itu sekaligus. Ia tahu rencananya sederhana namun efektif. Ia memotong bola api itu menjadi dua. Pada saat itu, si pengguna pedang merangsek masuk tanpa henti. Ikse memahami situasinya. Bahaya sebenarnya bukanlah si pengguna pedang, melainkan sesuatu yang lain. Leles melompat dari belakang rekannya dan melesat ke udara. Ia menggunakan mantra sihir merah tingkat menengah yang disebut Flame Piercing Blade. Ikse tahu gadis itu berencana untuk menyerang dengan serangan kuat setelah ia menangani si pengguna pedang. Namun, Leles dan rekannya terkejut ketika Ikse tiba-tiba menghilang dari pandangan. Si pengguna pedang kemudian menyadari Ikse telah bergerak di bawahnya. Ikse meluncur di atas tanah dan menghantam dagu si pengguna pedang dengan sebuah tendangan ke atas. Tepat setelah itu, ia menggunakan serangan sihir jarak jauh untuk mengalahkan penyihir tanah di bagian belakang. Alice terkejut melihat cara Ikse bertarung. Sekarang hanya Leles yang tersisa. Ia tahu ia akan kalah juga, jadi ia memutuskan untuk menjatuhkan salah satu dari mereka bersamanya. Ia menyerang Alice menggunakan mantra sihir yang sama yang gagal ia gunakan pada Ikse sebelumnya. Alice berdiri diam, bingung dan tidak mampu bereaksi. Serangan itu menghantam secara langsung. Namun, ia tetap tidak terluka. Topinya terbang karena kekuatan angin, dan Ikse menangkapnya. Pemuda itu sebenarnya melangkah di depan gadis itu dan menerima hantaman di punggungnya. Setelah itu, ia memeriksa apakah Alice terluka dan mengembalikan topinya. Alice merasa gugup tetapi berkata ia baik-baik saja. Ikse merasa lega mendengarnya. Kali ini Leles dan kelompoknya lah yang akan menderita. Bawahannya berhasil berdiri lagi, tetapi Ikse memutuskan untuk menggunakan mantra sihir yang ia ciptakan sendiri. Itu dibuat untuk seseorang seperti dirinya yang kesulitan mengendalikan sihir dengan baik. Ia menahan Alice di tempatnya dan mengarahkan pedang apinya ke kelompok Leles. Mereka merasa bingung ketika melihat benang-benang api menyebar ke seluruh area. Leles menyadari bahwa api itu tidak membakar apapun yang disentuhnya. Ikse menarik garis-garis merah di tanah dan mengirimkan sihir melalui garis tersebut. Kemudian ia mengaktifkan mantranya yang menyebabkan garis-garis itu meledak. Ini adalah sihir merah spesialnya yang disebut Evil Binding Blaze. Ia memastikan Alice tetap aman dan memberitahu bahwa orang-orang itu tidak akan mengganggunya lagi. Ia kemudian bertanya apakah yang ia lakukan sudah cukup untuk membayar kopi yang ia minum. Alice berkata jika itu masalahnya, ia justru harus memberinya banyak uang kembalian. Kelompok Leles tampak baik-baik saja, tetapi mereka jelas terlihat tidak mampu bertarung lebih jauh. Ikse berkata ia telah menahan kekuatannya dan memberitahu mereka setidaknya harus berterima kasih untuk itu. Ia kemudian bertanya kepada Sereshia apa pendapatnya tentang mantra barunya. Ia terdengar seperti murid yang bangga saat bertanya kepada gurunya. Sereshia tampak serius dan berlutut di hadapannya sambil memegang pedang pribadi milik sang majikan. Ia menyerahkan pedang itu sambil menyapanya sebagai putra sulung keluarga Vandile. Ikse bertanya-tanya mengapa pelayan itu bertindak sangat formal dan serius padahal ia sudah menunjukkan kekuatan yang cukup dan merasa puas. Sereshia menjelaskan bahwa Leles dan kelompoknya telah menghunus pedang melawan seseorang dari keluarga utama dan telah dikalahkan. Ia berkata mereka perlu dihukum untuk melindungi kehormatan dan gengsi keluarga. Clara menambahkan bahwa tidak seperti duelnya dengan pemuda itu tempo hari, pertarungan ini dianggap resmi. Ia percaya hukuman ringan akan merusak nama keluarga Vandile dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Emilia menyatakan bahwa gereja Milist tidak akan terlibat dalam duel atau hasilnya. Alice mengingatkannya bahwa Leles telah mempertaruhkan segalanya dalam pertarungan itu. Ikse memegang pedangnya dan merasakan beratnya menjadi semakin membebani. 3 tahun telah berlalu sejak ia terlahir kembali sebagai penjahat. Ia menatap Leles dan para pengikutnya saat mereka bersusah payah di tanah dengan wajah pucat dan keringat dingin bercucuran di wajah mereka.
Ia berpikir bahwa satu langkah salah saja bisa membawanya pada kekalahan, bahkan kematian. Ia juga tahu bahwa ketika orang mencoba untuk menghabisi satu sama lain, mereka harus menerima resiko untuk dihabisi. Pikiran itu sudah cukup baginya. Ia menatap pedangnya dan mengingat perannya sebagai Ikse Fandil. Masalah masih menanti di depan, namun ia telah mendapatkan kenyamanan pada orang-orang yang melayaninya. Ada harga untuk itu. Ia melangkah menuju Leles dan menyuruhnya berlutut. Ia mengangkat pedangnya dan berkata ia tidak lagi peduli dengan para ksatria atau kekuasaan keluarga. Kemudian, Ikse mengayunkan pedangnya dan menghunjamkannya ke tanah di depan Leles. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka menyentuh Elis lagi. Ia menegaskan bahwa sekarang mereka berada di bawah kendalinya. Ia memperingatkan Leles dan para pengikutnya untuk tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Elis merasa terkejut ketika mendengar pemuda itu mengucapkan kata-kata tersebut demi dirinya. Seresia terdiam 1000 bahasa. Leles dan kelompoknya tampak seolah-olah mereka hendak menangis. Ikse bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Seresia tampak tidak punya pilihan selain setuju. Clara dan Emilia tersenyum. Elis berterima kasih kepada Ikse. Pemuda itu mengingatkannya bahwa Elis pernah berkata akan membantu hal-hal seperti ini kapan saja. Elis kemudian mengingat sesuatu dan meminta semua orang untuk duduk dan menunggu sejenak. Seresia memanggil seekor burung pengirim pesan dan memberitahu Ikse bahwa ia akan membawa kelompok Leles ke rumah utama. Ikse berterima kasih padanya terlebih dahulu. Ikse bersandar di kursinya dan bersantai. Ia berpikir tentang bagaimana kejadian ini seharusnya menjadi peristiwa milik Julius. Ini juga merupakan awal dari konfliknya dengan Ikse Fandil. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Elis atau salah satu pahlawan wanita terluka lebih awal. Pikiran itu membuatnya takut. Clara juga mengirimkan sesuatu menggunakan burung pengirim pesan. Elis tiba-tiba muncul dan dengan lembut memanggil Ikse sambil menyentuh pipinya. Gadis-gadis lain terkejut. Elis menjangkau dari telinga kanan Ikse dan memasangkan sebuah batu suara di sana. Ia memintanya untuk mengalirkan sihir ke dalamnya dan berbicara. Ia mengingatkannya bahwa Ikse telah berjanji untuk membantunya kapan saja. Jadi ia berencana untuk memanggilnya kapanpun ia membutuhkannya. Ia memiliki anting pasangan yang serasi di telinga kanannya sendiri. Ikse setuju. Gadis-gadis di belakangnya tampak cemburu. Elis kemudian bertanya-tanya apakah ada cara baru untuk menggunakan batu suara. Ia membawanya dari rumah dan mempertanyakan bagaimana rumor tentang benda itu bisa dimulai. Dalam perjalanan pulang, Ikse mengeluh tentang betapa berat hari yang dilaluinya. Emilia setuju dan mengatakan jantungnya berdegup kencang sepanjang waktu. Ia memastikan bahwa ia telah melakukan penyembuhan. Kemudian ia berpamitan untuk kembali ke katedral. Ia melambaikan tangan dan berharap mereka akan bertemu lagi di akademi. Ikse menoleh ke gadis-gadis lain dan mengatakan sudah waktunya untuk pulang. Seresia setuju. Clara bertanya apa yang akan mereka makan untuk makan malam. Ikse ingat mereka masih memiliki burung besar dari sebelumnya. Kemudian ia menyadari bahwa Clara selama ini tinggal di asrama. Clara berkata ia sudah menyelesaikan urusan administrasinya. Karena Ikse membawa Leles dan yang lainnya, ia pikir Ikse juga harus membawanya. Ikse merasa ragu dan bertanya mengapa gadis itu menginginkan hal tersebut. Seresia merasa terkejut. Clara merasa bahagia karena sekarang ia akan menerima latihan khusus setiap hari. Ikse berpikir bahwa sesuatu yang seharusnya terjadi dengan cara tertentu kini telah berubah. Ia tidak tahu bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi segalanya nanti. Yang lebih penting, ia bertanya-tanya kemana karakter utama pergi. Segera setelah itu, ia dan gadis-gadis itu menaiki kereta kuda. Dari atap sebuah gedung, seorang pria berkerudung dan bertopeng mengawasi mereka. Ia berkata ia tidak menyangka hal-hal akan bergerak hanya dengan menyebarkan rumor tentang batu suara. Namun, segalanya berubah menjadi berbeda dari cerita yang ia ketahui. Ia tidak menyangka bocah yang seharusnya menjadi penjahat akan bertindak seperti ini. Ia sudah mencatat orang-orang yang terlibat. Ini termasuk 3 gadis suci dari gereja Milis, Deores dan pengikutnya, serta keluarga Fandil. Ia mengharapkan konflik 3 arah, tetapi segalanya menjadi lebih sederhana. Ia melepas topengnya dan berkata ia akan mempercepat ceritanya seperti yang pertama kali ia rencanakan. Pria bertopeng itu adalah sang karakter utama, Julius Garan. Pada saat yang sama, rumor menyebar bahwa Ikse telah membawa pengikutnya ke toko Elis dan menimbulkan masalah baginya. Ikse menjadi marah dan bertanya bagaimana hal-hal bisa berubah seperti itu. Beberapa waktu kemudian di kantornya, Dennis mengingatkan Alone bahwa hari pembunuhan para orang suci semakin dekat. Ia menyuruhnya untuk mendekati Emilia sebelum hari itu tiba. Ia juga memperingatkannya untuk tetap memegang kendali jika mereka pernah berakhir berdua saja. Segera setelah itu,
Alone melarikan diri dari sesuatu dan bertanya apakah situasi ini dianggap sebagai sedang berdua saja. Emilia berlari di sampingnya dan meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa perjalanan itu seharusnya sederhana. Sebaliknya, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh zombie di sebuah pemakaman. 30 menit sebelumnya, Akademi telah memulai karya wisata musim semi tahunan untuk siswa tahun pertama. Perjalanan tersebut bertempat di hutan Kamura dekat ibu kota kerajaan. Dennis, yang bertindak sebagai guru mereka, mengingatkan semua orang akan peran mereka. Siswa seni bela diri harus melindungi yang lain. Siswa ketuhanan harus merawat yang lain. Siswa perdagangan harus mencari keuntungan. Ia memberitahu mereka bahwa mereka bisa membawa pulang apapun sebagai bukti perjalanan mereka, seperti bangkai monster, batu permata, barang berharga, atau bahkan makanan. Ikse menunjukkan senyum gelap. Ia pikir inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Ia ingat bahwa peristiwa ini selalu terjadi tidak peduli jalur mana yang dipilih pemain. Dalam ceritanya, sang karakter utama, Julius, pergi berpetualang bersama teman-temannya selama karya wisata. Kemudian, Emilia dibawa ke sebuah kastil tua. Pemain harus mengejarnya dan mendaki kastil tersebut yang dipenuhi jebakan. Di puncak, musuh yang kuat menunggu. Itu adalah bos dari Menara Glaive, makhluk yang disebut Greatboned Guardian Gross. Itu adalah sebuah golem yang memiliki beberapa inti, dan semuanya harus dihancurkan pada saat yang sama. Jika Ikse menghadapinya sendirian, ia akan kesulitan, tetapi keberuntungan sepertinya berpihak padanya. Saat gadis-gadis itu menyadari senyumnya yang tampak jahat, Dennis mulai memanggil anggota dari setiap kelompok yang akan menjelajahi hutan bersama. Secara kebetulan, Ikse berakhir di kelompok yang sama dengan Emilia dan Alone. Dua siswa seni bela diri lainnya bernama Aldo dan Mile bergabung dengan mereka juga. Keduanya tampak akrab. Ketika Ikse melihat bahwa Emilia ada di kelompoknya, ia menyadari bahwa mereka pada akhirnya akan mencapai kastil tua. Dengan kemampuan penyembuhan Emilia, ia pikir ia bisa memaksakan jalannya melalui golem yang menjaganya. Jika ia mengalahkan golem tersebut, evaluasinya pasti akan naik. Saat ia memikirkan hal ini, senyum licik muncul di wajahnya lagi, dan gadis-gadis itu menyadarinya. Seorang pria tiba-tiba muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Ordo, seorang instruktur dari kelas ketuhanan dan seorang uskup agung dari gereja milis. Sebelum perjalanan dimulai, ia memberikan peringatan kepada para siswa. Ia melarang mereka mendekati area kastil tua. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun beberapa siswa pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Ia juga mengatakan bahwa hutan itu menyimpan relik dari zaman kuno dan perang masa lalu bersama dengan benteng tua serta pemakaman yang dipenuhi oleh undead. Ia memperingatkan bahwa banyak kesulitan akan menghalangi jalan mereka, tetapi ia mengingatkan kelompok milis yang suci untuk tidak pernah melupakan doktrin mereka. Emilia tampak bersemangat sementara Alone memiliki ekspresi serius. Ordo memberikan satu pengingat terakhir. Ia menyuruh mereka untuk selalu membuat tetangga mereka tersenyum. Setelah itu, ia memberi isyarat dimulainya karya wisata musim semi. Ikse dengan semangat berangkat bersama kelompoknya. Saat ia bergerak maju, Julius tiba-tiba berlari melewatinya dan tersenyum. Saat Ikse melihatnya, ia membeku. Pemuda di depannya adalah sang protagonis permainan. Karena ceritanya sudah mulai berubah, Ikse bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tahu bahwa suatu hari mereka akan saling berhadapan. Bagaimanapun, Ikse adalah seorang penjahat. Namun, ia percaya tidak akan ada masalah jika ia menjadi lebih kuat dari Julius. Ia bahkan membayangkan Julius menangis dalam kekalahan.